nyaman, jangan terluka. Naga berani lawan semua rintangan. Dunia manhwa penuh warna dan rahasia. Arena manhwa temukan jawaban. Temukan jawaban. Arena manhwa temukan jawaban. Arena manhwa temukan jawaban. Dalam sekejap, Huang Jin berhasil memasang borgol pada semua orang tua yang berkumpul di depan tempat penampungan. Dia kemudian memberitahu mereka bahwa mereka semua adalah kriminal yang telah mengusir anak-anak mereka ke jalanan melalui kekerasan dalam rumah tangga. Namun, dia memberi mereka satu kesempatan terakhir untuk melepaskan borgol mereka jika mereka mau mengikutinya masuk ke dalam tempat penampungan. Dia membagikan surat pernyataan yang memberi izin bagi anak-anak mereka untuk tetap tinggal di tempat penampungan remaja. Jika mereka menandatanganinya dan berjanji untuk tidak pernah mendekati anak-anak mereka lagi, maka Huang Jin akan membiarkan mereka pergi. Salah satu ibu tiba-tiba berteriak dengan gugup bahwa dia tidak pernah menyentuh putranya Sikhun, jadi dia tidak mengerti mengapa dia ada di sana. Dia hanya ingin anaknya kembali. Sebagai tanggapan, Huang mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman suara putranya yang menceritakan kehidupannya. Ibunya telah memberikan tekanan luar biasa agar dia belajar dengan giat. Suatu kali, dia tertidur di mejanya saat belajar, dan ibunya masuk ke kamarnya dengan pisau dapur, mengancam akan mengakhiri hidupnya sendiri jika dia tidak belajar. Sikhun hanya melihat 3 pilihan dalam hidupnya. Entah dia mati, ibunya mati, atau dia melarikan diri. Maka dia memilih untuk melarikan diri. Ibunya mencoba menjelaskan dirinya pada Huang, mengatakan bahwa dia hanya berusaha memotivasi putranya. Namun Huang menegaskan bahwa apa yang dia lakukan adalah bentuk kekerasan emosional. Dia lalu memutar pengakuan anak lain, kali ini menceritakan bagaimana ayahnya adalah seorang pemabuk yang kasar. Rekaman lain menceritakan seorang anak yang diikat seperti hewan dan dibiarkan kelaparan oleh ayahnya yang pengangguran. Huang Jin akhirnya memutar rekaman pengakuan Yuzhong, mengungkap bagaimana ayahnya dulu memukulinya tanpa ampun. Namun, itu hanya cara untuk membuatnya berhenti melawan. Saat dia mengatakan bahwa ayahnya telah menyiksa anak-anak mereka secara seksual, semua kejahatan ayahnya kini terungkap di hadapan semuanya. Huang memberitahu mereka bahwa jika itu terserah Huang, mereka semua sudah berada di penjara saat ini. Sayangnya anak-anak mereka tidak ingin mengirim mereka ke penjara, jadi sebagai kompromi, dia hanya akan meminta tanda tangan mereka. Tiba-tiba ayah Yuzhong angkat bicara, mengatakan bahwa putri-putrinya hanya berbohong. Hal ini mendorong orang tua lainnya untuk ikut berteriak, menyatakan bahwa anak-anak mereka hanya mengarang cerita. Huang mengatakan ini hanya akan menjadi kata-kata anak-anak mereka versus kata-kata mereka sendiri. Jadi mereka bisa saja memanggil polisi. Tiba-tiba Yuzhong masuk ke ruangan. Dia telah kembali bersama Han Rim dan yang lainnya. Dengan wajah masih berdarah akibat pertarungan sebelumnya, dia berteriak bahwa mereka tidak berbohong. Dia kemudian mengatakan bahwa dia tahu mengapa mereka semua tidak takut pada polisi. Itu karena polisi sudah pernah datang ke rumah mereka sebelumnya, tapi mereka tidak ikut campur dalam urusan keluarga. Tapi kali ini, dia akan menceritakan semuanya tentang apa yang telah dilakukan ayahnya. Dia akan memastikan ayahnya menjalani sisa hidupnya dengan cap sebagai seorang pelaku kekerasan. Ayahnya marah dan tiba-tiba menyerang Yuzhong. Namun, Han Rim dan Yuri dengan cepat berdiri di depan Yuzhong, siap melindunginya. Tapi yang menghentikan serangan sang ayah bukanlah mereka, melainkan sebuah tendangan dari orang yang tak lain adalah si helper perempuan itu sendiri. Awalnya, dia hanya berencana menikmati saat-saat anak-anak itu diseret kembali ke rumah mereka karena memberontak. Namun, melihat para orang tua di sana mengingatkannya pada kedua orang tuanya yang juga kasar. Dia berteriak pada semua orang tua di sana, mengatakan bahwa dia telah menjual putri mereka kepada para bejat dan putra mereka ke jaringan kriminal. Jika mereka berani melawan, dia akan membiarkan mereka kelaparan dan menghajar mereka. Namun, tak satu pun dari mereka yang melarikan diri. Kenapa? Karena dia masih lebih baik dibandingkan rumah mereka sendiri. Dia tertawa dan menunjuk ke dirinya sendiri, mengatakan bahwa kebanyakan helper di tempat itu dulunya juga adalah anak-anak yang melarikan diri dari rumah mereka. Jadi jika mereka ingin tahu bagaimana masa depan anak-anak mereka nanti, mereka hanya perlu melihat dirinya. Helper wanita itu mengambil formulir persetujuan dan mengatakan kepada Huang bahwa surat itu tidak akan mengubah apapun.
Sebaliknya, anak-anaklah yang seharusnya menentukan apakah mereka ingin meninggalkan orang tua mereka atau tidak. Beberapa menit kemudian, ayah Yujong diseret oleh polisi sambil berteriak ancaman dan kata-kata kasar kepada putrinya. Helper itu juga dibawa oleh polisi. Namun Yuri dengan tenang berkata bahwa mereka pasti akan bertemu lagi, membuat si helper kebingungan. Sementara itu, dua sipir Badan Perlindungan Hak Guru memperhatikan para orang tua yang pergi setelah menandatangani surat pernyataan. Hanrim berkomentar bahwa ini cukup menyedihkan. Orang tua mereka sudah datang, tetapi tidak ada satupun anak yang keluar untuk menemui mereka. Dia juga sedikit setuju dengan apa yang dikatakan helper tadi. Huang mengatakan bahwa jika anak-anak dibebaskan untuk meninggalkan orang tua mereka, itu bisa menimbulkan kekacauan. Namun, ada kebenaran dalam perkataan helper itu. Orang dewasa seringkali justru memperumit keadaan, seperti aturan kekebalan khusus bagi anak-anak di bawah usia 14 tahun, atau bagaimana komite kekerasan sekolah membuat keputusan. Tiba-tiba, sekelompok anak pelarian datang dan bertanya apakah mereka benar-benar tidak akan memberitahu orang tua mereka. Huang Jin hanya mengangguk dan menyuruh mereka masuk. Beberapa hari kemudian, Yojung dan Yuri membaca surat dari adik perempuan mereka yang perlahan mulai kembali bersekolah. Mereka juga mendapatkan teman sekamar baru, helper wanita yang dulu menindas anak-anak di sana. Yuri melempar sebuah buku ke arahnya, membuat si helper terkejut saat menyadari bahwa dirinya kini seorang narapidana. Yuri memperkenalkannya kepada Yojung, mengatakan bahwa wanita ini adalah orang yang telah menyiksa adiknya. Yojung dengan tegas memerintahkannya untuk membersihkan ruangan, menandai awal dari hukumannya atas semua perbuatannya. Sementara itu, Hanrim dan Huang berpamitan kepada direktur tempat penampungan anak-anak serta meminta maaf atas keributan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Sebelum mereka pergi, direktur mengatakan bahwa ada seorang anak yang ingin berbicara langsung dengan mereka. Anak itu, Jujon, menceritakan bahwa dia berhasil melarikan diri dan diselamatkan oleh nelayan setelah hampir terbunuh di kotanya sendiri. Huang Jin bertanya apakah dia ingin menuntut orang tuanya, tetapi Jujon menjelaskan bahwa orang tuanya sebenarnya adalah orang baik. Masalahnya, polisi pun tidak akan bisa berbuat apa-apa, karena yang mencoba membunuhnya bukan hanya segelintir orang, melainkan seluruh penduduk kota. Beberapa hari yang lalu di kota Jujon, badai besar sedang melanda ketika seorang wanita tiba-tiba masuk ke kantor polisi dalam kondisi terluka. Polisi yang bertugas langsung mengenali wanita itu sebagai guru baru di kota mereka dan bertanya apa yang terjadi. Wanita itu hendak memberitahu bahwa penduduk kota telah mencoba membunuhnya, tetapi saat itu juga salah satu penduduk masuk ke kantor polisi. Pria itu meminjam payung kepada keponakannya yang juga seorang polisi, lalu menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Saat itulah sang guru menyadari bahwa bahkan polisi pun tidak bisa ia percayai dan ia tidak punya pilihan lain selain mengikuti pria itu. Saat berjalan, pria itu memperingatkan bahwa di kota mereka, hukum kota lebih berkuasa daripada hukum nasional. Siapapun yang melanggarnya akan menerima hukuman dari seluruh warga. Pria itu lalu menarik rambut si guru dan mulai menyeretnya, sementara semakin banyak warga datang untuk membantu. Jujon yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa memohon kepada Huang untuk menyelamatkan gurunya. Ayah Jujon selalu bermimpi menjalani kehidupan sederhana di pedesaan, itulah sebabnya mereka memutuskan untuk membeli rumah dan pindah ke kota kecil yang tampak damai. Namun, tak lama kemudian, asosiasi warga datang dan meminta mereka membayar 30 juta won sebagai iuran. Ayahnya terkejut dengan jumlah yang sangat besar dan mencoba menjelaskan bahwa mereka sudah berhutang setelah membeli rumah itu. Tapi para pria itu mengancam, mengatakan bahwa mereka tampaknya tidak ingin menjadi penduduk sejati kota itu. Sejak hari itu mereka diperlakukan dengan buruk. Para wanita mengeringkan buah di depan rumah mereka, menghalangi jalan. Dinding mereka dicoret dengan kotoran hehuang dan rumor keji mulai menyebar. Jujon juga dibuli oleh anak-anak penduduk kota. Tak ada yang berpihak pada mereka, kecuali satu orang, gurunya Miss Son, yang juga berasal dari Seoul seperti mereka. Yujong tahu bahwa Miss Son juga kesulitan beradaptasi dengan penduduk kota. Dia sering dipaksa membantu pekerjaan ladang dan selalu diseret ke acara minum-minum. Dia adalah satu-satunya alasan Yujong masih bisa bertahan di kota itu. Suatu hari, kepala desa Mr. Gu datang dan kembali mengundang Miss Son ke acara sosial mereka. Tanpa pilihan lain, dia terpaksa menerima undangan itu dan berjanji kepada Yujong bahwa dia akan mencoba berbicara dengan warga agar mereka berhenti membulinya. Sementara itu, di rumah ayahnya akhirnya menyerah dan memutuskan untuk membayar iuran demi
anaknya. Dia menyerahkan uang itu kepada Yujong dan menyuruhnya memberikan langsung ke Mr. Gu. Namun, saat itu juga, Yujong melihat Mr. Gu menyeret Miss Son dengan menarik rambutnya. Miss Son berjanji untuk tidak mengungkapkan apapun yang dia dengar dalam pertemuan itu. Tapi, Mr. Gu mengingatkannya bahwa dia adalah hukum di kota ini. Untungnya, Yujong langsung bertindak dan mengambil foto kejadian itu. Cahaya kilat kamera menyelamatkan gurunya, tapi warga kota segera mengejarnya. Dia tidak pernah tahu apa yang terjadi pada Miss Son. Karena itu, Huang pergi ke kota dengan membawa bukti dari Yujong. Di atas kapal menuju kota, Huang memberikan kacamata dan wig kepada Hanrim, menyuruhnya menyamar. Jika mereka datang sebagai pejabat pemerintah, warga kota pasti akan lebih waspada. Jadi, mereka harus melepaskan otoritas dan identitas mereka. Setibanya di kota, Mr. Gu menyambut mereka dan mengantar mereka ke tempat tinggal guru. Keduanya memperkenalkan diri, Hanrim sebagai guru baru yang dikirim oleh Kementerian Pendidikan dan Huang sebagai kakaknya yang hanya ikut menemani. Saat Hanrim pergi bersama kepala sekolah, Mr. Na, Mr. Gu, dan anak buahnya menuntut Huang untuk membayar 5 juta won sebagai iuran warga. Mereka beralasan karena adiknya akan tinggal di sana setidaknya selama 2 tahun. Sebaiknya mereka mencoba menjadi tetangga yang baik. Huang menolak membayar dan mengatakan bahwa bahkan di pekerjaannya dulu, tidak ada yang setagah itu merampok orang lain. Salah satu pria itu langsung menarik kerah baju Huang dan mengancamnya, tapi Mr. Gu menghentikannya. Dia memperingatkan Huang bahwa nanti dia pasti akan menangis dan menyerah. Mr. Gu pergi sambil menyuruh anak buahnya untuk fokus mencari Yujong, karena tamu baru ini pasti akan tinggal lama. Dia juga penasaran dengan maksud Huang saat menyebut pekerjaan lamanya. Di sekolah, Mr. Na menyambut Hanrim di kantornya. Hanrim menegur Mr. Na karena merokok di dalam ruangan, tapi Mr. Na hanya tertawa dan berkata bahwa di kota ini mereka tidak terlalu peduli dengan hal-hal kecil seperti itu. Pria itu lalu mencoba meraih paha Hanrim sambil memperingatkannya bahwa di kota ini para tetua yang menentukan segalanya. Dia juga menambahkan bahwa guru sebelumnya yang berani melawan mereka sudah dihukum. Sementara itu, Huang mencari alamat Yujong di sekitar lingkungan tersebut. Begitu menemukannya, dia terkejut melihat rumah itu sedang diserang oleh Mr. Gu dan anak buahnya. Ayah Yujong berusaha melawan, tetapi Mr. Gu mengatakan bahwa putranya telah mencuri pusaka keluarganya dan dia tidak akan berhenti sampai anak itu ditemukan. Ayah Yujong mencengkeram kerah baju Mr. Gu dan berteriak bahwa mereka juga khawatir karena anak mereka masih hilang. Dia seharusnya membayar utangnya kepada Mr. Gu, tetapi semuanya berantakan setelah anaknya menghilang. Salah satu anak buah Mr. Gu menendang ayah Yujong dan hendak memukulnya dengan tongkat, namun Huang segera menghentikannya. Dia mengancam pria itu, tetapi pria itu tidak gentar dan tetap mengayunkan tongkatnya. Sementara itu, Hanrim menangkap tangan Mr. Na yang tadi mencoba meraba pahanya. Dengan cengkeraman kuat, dia perlahan menghancurkan tangan pria itu sambil bertanya apa yang terjadi pada guru sebelumnya yang dihukum. Mr. Na berteriak kesakitan dan bertanya apakah dia benar-benar seorang guru atau sebenarnya seorang preman. Di rumah Yujong, Huang berhasil menjatuhkan pria yang mencoba menyerangnya dengan tongkat. Dia lalu menatap Mr. Gu dan bertanya bagaimana dia bisa menjadi kepala desa karena tindakannya yang menganiaya orang dan memeras uang mereka terlihat lebih mirip pekerjaannya yang dulu. Huang pun menyimpulkan bahwa kota ini adalah tempat yang sempurna untuknya membangun wilayah kekuasaannya sendiri. Pada saat yang sama, Hanrim menjelaskan kepada Mr. Na bahwa dia bukan seorang preman, tetapi kakak laki-lakinya memang seperti itu. Setelah berhasil mengusir Mr. Gu dan anak buahnya, Huang dengan tenang mengembalikan uang Yujong dan menjelaskan bahwa anaknya aman bersama mereka. Setelah Huang pergi, Hanrim datang dan memberitahu apa yang dia ketahui dari Mr. Na. Mr. Na mengatakan bahwa Miss Son sudah 3 hari tidak masuk kerja. Yang mencurigakan 3 hari yang lalu juga adalah hari di mana Yujong melarikan diri. Mereka mencoba mengunjungi rumah Miss Son, tetapi tidak ada yang membuka pintu dan meteran listrik pun tidak bergerak. Seorang polisi datang dan bertanya apa yang mereka lakukan di sana. Hanrim segera beralasan bahwa dia adalah guru baru dan sedang tersesat. Polisi itu menunjukkan arah ke tempatnya, tetapi mereka menyadari bahwa pria itu sudah membuntuti mereka cukup lama. Kemungkinan besar Mr. Gu yang menyuruhnya. Malam itu para tetua desa berkumpul sambil minum-minum, membicarakan 2 pendatang baru.
Mr. Na memberitahu mereka bagaimana Hanrim mencengkeram tangannya dan menduga bahwa saudara laki-lakinya yang preman adalah alasan mengapa dia begitu percaya diri. Sementara itu, polisi yang membuntuti Hanrim dan Huang juga datang untuk melaporkan bahwa mereka telah mengunjungi rumah Miss Son. Lalu muncul pelayan Mr. Gu, seorang pria besar berbadan kekar, menyajikan minuman untuknya. Namun, karena gerakan si polisi, pelayan itu tidak sengaja menumpahkan minuman. Pelayan itu tidak sengaja menumpahkan minuman. Polisi itu langsung marah dan mulai memukulinya. Di sekolah, Hanrim memperkenalkan dirinya kepada staf pengajar, tetapi tidak ada yang menghiraukannya. Sebelumnya, Wang Jin sudah memperingatkannya bahwa mereka tidak akan diterima dengan baik dan kelihatannya dia benar. Tidak lama kemudian, Mr. Gu tiba di sekolah. Berbeda dengan Hanrim, semua orang langsung berdiri dan menyambutnya dengan antusias. Mr. Gu mengumumkan bahwa malam ini akan ada topan, dan dia berharap ada seorang guru yang bersedia membantu membangun tanggul. Tentu saja Hanrim yang terpilih. Dalam perjalanan ke pelabuhan, Hanrim meminta maaf atas kelakuan kakaknya kemarin. Pak Gu mengatakan bahwa 5 tahun lalu mereka juga sempat mengalami masalah serupa. Seorang reporter dan detektif datang mengaku ingin membuka bisnis pasar ikan, tapi tentu saja mereka berhasil menghentikannya. Hanrim mulai curiga dan bertanya kenapa dia menceritakan hal ini padanya. Sementara itu, mereka akhirnya tiba di gudang tempat pembangunan tanggul dan Pak Gu membiarkannya masuk. Di dalam, beberapa pria langsung mengepung Hanrim. Pak Gu berkata bahwa apa yang dia lakukan kemarin mirip dengan masalah yang mereka alami sebelumnya, lalu bertanya apakah Wang Jin benar-benar kakaknya. Sangat mencurigakan bahwa mereka baru tiba beberapa hari setelah seorang anak hilang. Hanrim langsung berpura-pura ketakutan dan menangis, mengatakan bahwa mereka menakutinya. Dia bersikeras bahwa kakaknya bukan reporter, melainkan hanya seorang preman biasa. Namun aktingnya yang sangat buruk malah membuat para pria itu semakin marah. Salah satu dari mereka menarik rambutnya hanya untuk terkejut melihat seluruh rambutnya copot. Hanrim menghela napas menyadari bahwa penyamarannya sudah terbongkar. Namun, dia senang karena akhirnya bisa berhenti berpura-pura menjadi gadis baik. Dia juga ingin berperan sebagai preman seperti Huang Jin. Dalam sekejap, dia menghajar semua pria di ruangan itu. Setelah itu, dia memelintir tangan Pak Gu dan menuntut jawaban tentang keberadaan Miss Son. Pak Gu mengaku tidak tahu di mana dia berada. Dia kabur ke arah lain saat mereka mengejar Jujon. Mereka pun masih mencarinya sampai sekarang. Hanrim bisa tahu dari nada bicaranya bahwa dia tidak berbohong. Namun, sebelum dia bisa bertindak, pelayan Pak Gu tiba-tiba menyuruhnya berhenti. Hanrim langsung menyikut pria itu, tapi dia sama sekali tidak terpengaruh. Sebaliknya, pria itu justru menangkapnya dengan kedua tangannya yang besar, mengangkatnya seperti karung, dan membawanya pergi. Hanrim terkejut dengan kekuatannya yang luar biasa. Dia bahkan mungkin lebih kuat dari Huang karena Hanrim sama sekali tidak bisa bergerak. Pak Gu memuji pelayannya, Whale, dan memerintahkannya untuk memberi Hanrim pelajaran. Namun, begitu keluar dari gudang, Whale malah menurunkannya dengan lembut dan melambaikan tangan tanda perpisahan. Pak Gu langsung memukul Whale dengan sekop dan memarahinya karena tidak mengikuti perintah. Whale hanya menjawab bahwa dia tidak bisa memukul wanita, karena itu adalah ajaran ayahnya. Tiba-tiba Pak Gu menerima telepon dari anak buahnya. Mereka melaporkan bahwa Huang Jin sedang membuat kekacauan di seluruh pulau. Pertama, dia menghancurkan mobil yang menghalangi jalan dan memarahi pria yang memeras uang dari sopir truk yang lewat. Kemudian dia menegur para wanita agar berhenti menyebarkan gosip jahat. Setelah itu, dia memarahi orang-orang yang membuang sampah sembarangan di trotoar. Ketika polisi datang untuk menghentikannya, dia justru menendang mereka hingga pingsan. Tak lama, para tetua desa kembali berkumpul, merencanakan cara untuk menyingkirkan dua pembuat onar tersebut. Di luar, gemuruh petir terdengar menandakan datangnya badai. Pak Gu tersenyum sinis dan berkomentar bahwa di cuaca seperti ini, tidak ada yang akan curiga jika 1 atau 2 orang mendadak mengalami kecelakaan. Sementara itu, Hanrim melaporkan kepada Huang bahwa penduduk desa juga tidak tahu di mana Miss Son berada. Dia juga bertanya kenapa mereka mengadakan pertemuan dengan cahaya lilin, bukannya menyalakan lampu. Huang Jin menjawab dengan tenang karena mereka sedang menunggu tamu datang. Tepat saat itu, 2 sipir Badan Perlindungan Hak Guru mendengar suara langkah kaki mencurigakan di luar rumah. Sekelompok warga kota datang membawa berbagai senjata, mengira penghuni rumah sudah tertidur karena lampu di dalam mati. Huang dan Hanrim bersiap dengan senjata mereka, menantikan pertarungan dengan penuh semangat. Seorang polisi hendak membuka pintu rumah secara diam-diam, namun Huang tiba-tiba membanting pintu tepat ke wajahnya.
Warga lainnya langsung menyerang dengan senjata seadanya, sementara Huang berteriak agar Han Rim mengingat latihan taktisnya. Dalam sekejap, mereka berhasil melewati para warga yang bersenjata, dan Huang justru memprovokasi mereka agar mengejarnya. Saat seluruh kelompok mulai mengejar, 2 sipir Badan Perlindungan Hak Guru berlari menuju hutan. Beberapa menit kemudian, para warga mencari mereka di dalam hutan, tetapi kegelapan dan hujan membuat segalanya lebih sulit. Meski begitu, mereka tetap percaya diri karena mereka lebih mengenal hutan ini dibandingkan para pendatang. Tiba-tiba, salah satu dari mereka menghilang dicekik dalam diam saat yang lain tidak melihat. Beberapa detik kemudian, Han Rim bergelantungan dari pohon, mencekik satu orang lagi. Satu persatu, para pengejar mereka tumbang. Mereka sama sekali tidak bisa menandingi kemampuan tempur 2 anggota pasukan khusus itu. Di rumahnya, Mr. Gu menunggu laporan dari warga mengenai misi mereka. Namun saat menerima telepon, anak buahnya melaporkan bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Awalnya ada 30 orang, tetapi sekarang hanya tersisa 4. Sayangnya mereka tidak sempat menjelaskan lebih jauh karena Huang dan Han Rim tiba-tiba muncul dan menyerang mereka. Huang mengatakan bahwa dia akan membiarkan mereka pergi jika mereka memberitahu di mana Miss Son berada. Kali ini, pelayan Mr. Gu, Whale, menjawab bahwa dia tahu. Namun sebelum memberitahu, Whale ingin tahu dulu alasan Huang mencarinya. Bahkan warga lain pun terkejut karena Whale ternyata tahu di mana Miss Wan. Tetapi sebelum mereka bisa bertanya lebih jauh, Han Rim langsung memukul mereka dan berkata bahwa satu-satunya orang yang boleh berbicara adalah Whale. Melihat Han Rim menyerang, Whale langsung mengayunkan tinjunya ke arah Huang. Namun, Huang berhasil menangkis dengan lengannya, meskipun benturan itu cukup kuat hingga membuat pergelangan tangannya patah. Whale kemudian mengatakan bahwa meskipun dia tidak bisa memukul perempuan, dia tidak punya masalah menghadapi preman seperti Huang. Dia tidak akan membiarkan Miss Wan jatuh ke tangan orang-orang jahat. Han Rim menawarkan diri untuk menghadapi Whale, tetapi Huang mengatakan bahwa itu tidak adil, karena Whale tidak bisa melawan perempuan. Jadi, Huang akan menghadapi Whale, sementara Han Rim menangani warga yang tersisa. Dari sudut pandang Whale, seumur hidupnya orang-orang selalu menganggapnya bodoh dan lambat. Mereka selalu menghukumnya, membuatnya berpikir bahwa dia memang pantas dipukuli dan dihina. Namun, Miss Wan adalah satu-satunya orang yang memperlakukannya sebagai manusia. Sejak saat itu, Whale bersumpah bahwa apapun yang terjadi, dia akan melindunginya. Dan sekarang dia harus bertarung melawan Huang karena Huang berusaha mencarinya. Sementara itu, Mr. Gu yang sudah diperingatkan lewat telepon menyadari bahwa rencananya gagal dan mulai mencari tempat persembunyian baru. Whale terus melayangkan pukulan-pukulan kuat ke arah Huang Jin, tetapi tak satu pun berhasil mengenainya. Di sisi lain, Han Rim berhasil menumbangkan semua warga yang mencoba menyerang mereka. Huang menghindari pukulan Whale berikutnya dan langsung membalas dengan serangan balik, mengenai dagu dan lututnya dengan telak. Whale refleks melindungi dirinya, mengira Huang akan mengeluarkan pisau dari sakunya, namun ternyata Huang hanya menunjukkan kartu identitasnya. Dia meminta maaf karena telah memukul Whale dan menjelaskan bahwa mereka bukan preman, mereka dari Badan Perlindungan Hak Guru dan datang untuk membantu Miss Son. Berdasarkan apa yang dikatakan Whale sebelumnya, dia pasti sedang melindungi Miss Son dari Mr. Gu. Karena itu, Huang bertanya lagi di mana Miss Son sebenarnya berada. Beberapa hari sebelumnya, saat seluruh kota mengejar Jujon, Miss Son juga berhasil melarikan diri dari cengkeraman Mr. Gu. Untungnya, Whale ada di sana dan membantunya bersembunyi. Dia membawanya ke tempat aman, memberikan pakaian serta makanan, dan berjanji akan membawanya ke daratan setelah topan mereda. Miss Son meminta Whale untuk menghubungi Badan Perlindungan Hak Guru, tetapi dia tidak diizinkan menggunakan telepon, dan sekalipun bisa, dia tidak tahu cara menggunakannya. Kembali ke masa sekarang, Whale meminta maaf karena telah memukul Gwen dan memberitahu bahwa dia menyembunyikan Miss Son di gubuk yang dibangun oleh klub pemancing kota. Dia satu-satunya yang pergi ke sana untuk membersihkan, jadi tidak ada yang tahu tempat itu. Whale pun menawarkan diri untuk membawa Huang Jin dan Han Rim ke sana. Sementara itu, di dalam gubuk, Miss Son menunggu topan berlalu sambil menulis jurnal tentang semua yang telah ia alami. Dia berharap jika gagal melarikan diri, setidaknya jurnal itu bisa membantu Badan Perlindungan Hak Guru mengetahui kebenaran yang terjadi. Namun tiba-tiba terdengar suara di luar. Dengan penuh harapan, dia membuka pintu,
mengira itu adalah Whale. Ternyata bukan. Yang berdiri di hadapannya adalah Mr. Gu yang juga berusaha bersembunyi di sana. Mr. Gu tersenyum padanya dan langsung mengunci pintu dari dalam. Beberapa menit kemudian, Whale dan para sipir Badan Perlindungan Hak Guru tiba di gubuk. Namun, pemandangan di dalamnya mengejutkan mereka. Ruangan itu kosong. Namun, para sipir segera menyadari bahwa seseorang telah menerobos masuk. Whale mengatakan bahwa satu-satunya orang yang memiliki kunci selain dirinya adalah Mr. Gu. Sementara itu, Huang menemukan jurnal Miss Son, tetapi setiap halamannya telah disobek. Menyadari apa yang terjadi, dia segera berteriak kepada yang lain untuk mengejar Mr. Gu. Hanya ada satu tempat kemana pria itu bisa pergi. Di pelabuhan, Mr. Gu telah membawa Miss Son, tangannya terikat. Dia bertanya mengapa wanita itu menulis semua hal buruk tentang mereka. Dulu Miss Son dengan sukarela datang ke kota pulau ini setelah lulus ujian sertifikasi guru. Dia memilih tempat ini karena mendengar bahwa pendidikan di pulau-pulau terpencil semakin memburuk dan dia ingin melakukan sesuatu untuk memperbaikinya. Teman-temannya sempat khawatir apakah dia bisa menyesuaikan diri dengan budaya lokal. Namun, begitu melihat pemandangan dari pulau ini, Miss Son yakin dia telah membuat keputusan yang tepat. Sayangnya, masalah yang dihadapinya sama sekali di luar dugaan. Penduduk desa selalu memanggilnya sepanjang hari, melanggar batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Dia masih bisa bertahan karena hanya dirinya yang menjadi korban. Namun, semuanya berubah saat dia mendengar anak-anak berencana untuk mengerjai Jujon hanya karena disuruh oleh orang tua mereka. Miss Son mencoba berbicara dengan para tetua desa, tapi mereka malah memaksanya minum alkohol dan menekannya agar diam. Saat pertemuan itu berlangsung, Miss Son pergi keluar untuk muntah karena terlalu banyak minum. Dengan air mata berlinang, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melawan mereka sendirian. Tiba-tiba, sebuah suara dari jendela bertanya apakah dia baik-baik saja. Ketika melihat ke dalam, Miss Son terkejut mendapati Whale di sana, terikat dan penuh luka. Whale mencoba meyakinkannya bahwa ini hal yang biasa karena dia telah berbuat kesalahan, sehingga Mr. Gu memukulinya sebagai hukuman. Dia meminta Miss Son untuk segera pulang karena para tetua desa berencana melakukan sesuatu padanya begitu dia mabuk. Whale sendiri dipukuli karena berani membela Miss Son. Sayangnya Mr. Gu menemukannya di sana dan dia terpaksa lari untuk menyelamatkan diri. Kembali ke masa sekarang, Mr. Gu memberitahu Nona Son bahwa dulu ada seorang reporter yang mencoba mengungkap kebenaran tentang mereka. Untungnya, dia berhasil membungkam reporter itu dengan menuduhnya melakukan regionalisme yang penuh kebencian. Jadi siapa yang akan peduli jika mereka melaporkan bahwa ada seorang wanita yang tersapu ke laut saat topan melanda? Mr. Gu bersiap menendangnya dari dermaga, tapi tiba-tiba Whale menghantam hingga giginya rontok. Dia lalu bertanya apakah Nona Son baik-baik saja dan wanita itu hanya bisa menangis. Whale segera melepaskan ikatan Nona Son dan membantunya berdiri. Sementara itu, Mr. Gu mulai pulih dan berteriak pada Whale karena telah menyerang tuannya. Dia menuntut Whale untuk melempar Nona Son ke laut, kalau tidak wanita itu akan melaporkan mereka ke pihak berwenang dan menghancurkan hidup mereka. Namun, Huang tiba-tiba angkat bicara, mengatakan bahwa jika begitu, mereka juga harus menyingkirkan dirinya. Dia melemparkan kartu identitasnya ke arah Mr. Gu, mengungkapkan bahwa mereka adalah pihak berwenang. Dia lalu memerintahkan Han Rim untuk segera menangkap Mr. Gu. Mr. Gu dengan cepat memohon pada Whale untuk melindunginya, karena jika dia masuk penjara, sesuatu yang buruk akan terjadi pada ayah Whale. Saat Han Rim hendak memborgolnya, Whale mengayunkan lengannya dan membanting Han Rim ke tanah. Whale meminta maaf kepada Han Rim karena memukul seorang wanita, tapi dia tidak punya pilihan lain. Jika Mr. Gu dipenjara, ayahnya akan mati karena Mr. Gu adalah satu-satunya yang membayar biaya rumah sakitnya. Han Rim bersiap untuk bertarung, tapi Huang menghentikannya dan bertanya pada Whale apakah dia pernah menemui ayahnya. Whale menjelaskan bahwa dia tidak bisa mengunjunginya karena ayahnya dalam keadaan koma. Huang Jin kemudian bertanya nama asli Whale dan nomor registrasi penduduknya. Whale tahu nama aslinya, tapi dia tidak tahu nomor identitasnya sendiri. Untungnya, Nona Son mengetahuinya karena dia berencana menyelidiki kondisi Whale begitu dia kembali ke daratan. Dengan informasi itu, Huang menghubungi kenalannya di militer dan meminta bantuan untuk mencari seseorang.
Beberapa detik kemudian, kontaknya memberitahu bahwa Whale telah terdaftar sebagai orang hilang sejak 15 tahun yang lalu dan satu-satunya keluarganya adalah ayahnya. Wan menyerahkan teleponnya kepada Whale agar dia bisa mendengar informasi tentang ayahnya sendiri. 15 tahun lalu, Whale tiba di pelabuhan untuk mencari pekerjaan guna membantu biaya rumah sakit ayahnya. Saat itulah Mr. Gu yang masih muda saat itu memanfaatkan kelemahan mental Whale untuk mengeksploitasinya. Setahun kemudian, ketika Whale menanyakan gajinya, Mr. Gu mengatakan bahwa karena Whale tidak punya rekening bank, dia telah mengirimkan semua gajinya langsung ke rumah sakit setiap bulan. Whale mempercayainya begitu saja dan kembali bekerja tanpa banyak bertanya. Dia bekerja dari pagi hingga larut malam dan jika melakukan kesalahan, Mr. Gu akan menghukumnya. Namun, dia tidak peduli karena yang terpenting baginya adalah bisa membantu ayahnya. Tapi sekarang, kenalan Huang mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Ayah Whale sebenarnya sudah meninggal 14 tahun yang lalu karena penyakit tepat 1 tahun setelah Whale menghilang. Whale berusaha meminta penjelasan dari Mr. Gu, tetapi pria itu sudah berusaha melarikan diri. Sayangnya dia tidak bisa lari terlalu jauh. Whale menangkapnya, menyeretnya ke tanah, lalu bertanya sekali lagi, apakah benar ayahnya sudah mati? Mr. Gu hanya tertawa, mengatakan bahwa Whale seharusnya berterima kasih padanya karena dialah yang telah merawatnya selama ini. Sebagai balasan, Whale menghajar wajahnya habis-habisan, sementara Huang dan Hanrim hanya berdiri menonton. Beberapa menit kemudian, Whale akhirnya berhenti sendiri. Dia lalu menatap Huang dan Ham, bertanya, apakah jika tugas mereka adalah mengajari orang, mereka bisa mengajarinya apa yang harus dia lakukan dengan hidupnya sekarang. 2 hari kemudian, topan akhirnya berlalu dan Mr. Gu beserta kaki tangannya ditangkap. Polisi menemukan beberapa orang lain yang dieksploitasi seperti Whale, juga tas berisi uang hasil pemerasan dan kerja paksa. Media langsung menangkap berita ini dan reputasi kota itu hancur total. Sementara itu, Whale ditahan atas tuduhan penganiayaan. Karena wajah Mr. Gu yang hancur, membuatnya tidak bisa menghindari tuntutan hukum. Namun, para polisi memperlakukannya dengan baik karena mereka masih marah pada penduduk pulau itu. Berita di TV menunjukkan bagaimana warga marah pada Whale karena melukai orang yang telah memberinya makan dan mereka mengklaim semua tuduhan lain adalah kebohongan. Salah satu polisi berkomentar bahwa kota itu mungkin tidak akan berubah selama orang-orangnya tetap sama. Setelah dibebaskan, Whale memberitahu Huang Jin dan Miss Son bahwa dia akan kembali ke pulau itu. Mereka mencoba menjelaskan bahwa banyak orang ingin membantunya dan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Namun, Whale mengakui bahwa dia sempat menonton berita saat di penjara. Dalam berita, orang-orang mengatakan bahwa asrama guru terlalu kumuh dan pemerintah sebaiknya tidak lagi mengirim guru wanita ke sana. Ada juga yang berpendapat bahwa kota itu butuh lebih banyak polisi. Tapi Whale berpikir berbeda, jika kota itu harus berubah, maka orang-orangnya juga harus berubah. Dia sudah tinggal di sana selama 15 tahun, jadi dia harus kembali dan memastikan orang-orang seperti Miss Son dan Jujon tetap aman. Huang Jin dan Miss Son tersenyum, meminta Whale menjaga dirinya baik-baik. Sementara itu, di sebuah sekolah, seorang guru sulit tidur karena ponselnya terus berdering dengan panggilan tak henti-henti dari ibu muridnya, juga pesan-pesan acak yang masuk. Seminggu kemudian di Kementerian Pendidikan, lengan Huang akhirnya pulih sepenuhnya dan dia siap menjalankan misi barunya. Namun dia terkejut saat Hanrim hanya menyerahkan 1 kasus kepadanya. Saat membacanya, dia terdiam. Itu adalah surat dari seorang ibu yang menuduh guru anaknya sebagai seorang psikopat. 2 petugas Badan Perlindungan Hak Guru segera pergi ke sekolah tempat guru itu mengajar, SD Hayenjung. Saat mengamati cara mengajarnya, Hanrim terkejut karena semuanya terlihat normal. Para murid mendengarkan dengan baik dan sang guru pun tersenyum sepanjang pelajaran. Setelah kelas selesai, Huang memanggil guru itu, Miss Choi, dan memberitahunya bahwa mereka menerima laporan tentang dirinya. Namun yang terjadi selanjutnya membuat mereka terkejut. Miss Choi tiba-tiba menjerit kencang dan langsung pingsan. Di ponselnya ada pesan dari seorang orang tua yang mengancam akan melaporkannya ke Badan Perlindungan Hak Guru. Tanpa ragu, kedua petugas langsung bertindak. Wan mengangkat Miss Choi, sementara Hanrim bergegas membawa mobil untuk mengantarnya ke rumah sakit. Di perjalanan, mereka melewati seorang guru lain yang tampak terkejut melihat Miss Choi dibawa pergi. Di rumah sakit, Miss Choi akhirnya sadar. Huyan menjelaskan bahwa dia pingsan karena serangan panik, lalu bertanya apakah dia sedang mengalami banyak tekanan.
Namun, alih-alih menjawab, Miss Choi dengan nada ketus malah balik bertanya kenapa mereka ada di sana dan siapa yang telah melaporkannya. Dia kemudian mengaku bahwa semua itu salahnya dan meminta mereka langsung menghukumnya saja agar cepat pergi. Kedua petugas Badan Perlindungan Hak Guru keluar dari ruangan dengan bingung. Miss Choi bahkan tidak berusaha membantah tuduhan itu. Guru yang mereka lewati tadi tiba-tiba bertanya apakah Miss Choi baik-baik saja, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Miss Park, rekan sesama guru. Miss Park mengenali mereka dari Badan Perlindungan Hak Guru dan menanyakan alasan mereka berbicara dengan Miss Choi. Hwang Jin menjelaskan bahwa mereka menerima laporan tentang Miss Choi, tetapi sebelum ia bisa melanjutkan, Miss Park langsung bertanya, apakah ada orang tua murid yang melaporkan Miss Choi karena bersikap kasar kepada siswa? Menyadari bahwa Miss Park tahu sesuatu, Hwang memintanya untuk menceritakan semuanya. Miss Park menjelaskan bahwa dalam kehidupan seorang guru SD, tantangan terberat bukanlah anak-anak, melainkan orang tua mereka. Karena kebanyakan keluarga sekarang memiliki dua orang tua yang bekerja, guru sering menerima panggilan telepon di malam hari. Mereka tidak keberatan jika panggilan itu membahas anak-anak, tapi kenyataannya, orang tua sering hanya menjadikan mereka tempat pelampiasan emosi. Sayangnya, guru tidak bisa mengabaikan orang tua, jadi mereka tidak punya pilihan selain menerimanya. Suatu hari, dua murid Miss Choi bertengkar kecil, dan meskipun itu masalah sepele, orang tua mereka membesar-besarkannya dan menuntut dibentuknya komite kekerasan sekolah. Namun, ketika salah satu ibu kalah dalam kasus itu, dia menuduh Miss Choi berpihak pada lawannya. Sejak saat itu, dia terus-menerus menelepon dan mengirim pesan, bahkan mendatangi rumah Miss Choi dan mengadu ke kepala sekolah. Miss Choi semakin tertekan dan akhirnya mulai dikenal sebagai guru kasar karena postingan orang tua di media sosial. Miss Park bahkan menunjukkan postingan itu kepada Wen dan mereka menyadari bahwa itu adalah laporan yang sama yang telah dikirimkan kepada mereka. Miss Park juga mengakui bahwa dia pernah mendengar Miss Choi bergumam bahwa dia lelah dan ingin segera dipecat. Karena tahu bahwa Miss Choi adalah guru yang baik, Miss Park ingin membantunya. Dia pun memohon kepada Hwang agar membebaskan guru SD dari tekanan para orang tua murid. Setelah Miss Park pergi, Han Rim mengatakan kepada Hwang bahwa mereka harus melaporkan kasus ini sebagai tuduhan palsu. Namun, Hwang menegaskan bahwa bisa saja Miss Park hanya ingin melindungi rekannya. Meski begitu, berdasarkan statistik, pelanggaran terhadap hak guru bukan dilakukan oleh siswa, melainkan justru oleh orang tua mereka sendiri. Beberapa jam kemudian, para orang tua menerima pesan dari kepala sekolah yang mengumumkan bahwa Miss Choi mengambil cuti dan seorang guru baru akan menggantikannya. Orang tua yang sebelumnya mengadu langsung memposting pesan itu di forum, mengklaim bahwa pengaduannya berhasil. Dia menikmati kemenangan karena berhasil menyingkirkan Miss Choi tanpa tahu bahwa Hwang sedang merencanakan balasan. Menyamar dengan identitas baru, Han Rim memperkenalkan dirinya kepada para murid, mengatakan bahwa dia adalah guru baru mereka karena Miss Choi sedang sakit dan butuh istirahat. Salah satu murid bertanya dengan khawatir apakah Miss Choi akan baik-baik saja. Han Rim meyakinkannya bahwa Miss Choi akan segera membaik. Sementara itu, murid lain bertanya mengapa Han Rim terlihat begitu lelah. Sehari sebelumnya, Hwang memerintahkan Han Rim untuk menyamar sebagai guru agar mereka bisa mencari tahu siapa yang sebenarnya berbohong, para guru atau orang tua murid. Namun, Han Rim menolak rencana itu. Dia setuju menjadi guru sebelumnya karena hanya mengajar olahraga, sedangkan guru SD harus mengajar semua mata pelajaran dan dia jelas tidak bisa melakukannya. Namun, Hwang Jin menolak penolakan itu dan malah memaksanya untuk tetap belajar. Sementara itu, Han Rim sedang mengajar matematika, tapi salah satu murid tiba-tiba menyela dan menunjukkan bahwa perhitungannya salah. Dia segera meminta maaf, tapi para murid justru menyemangatinya. Melihat kebaikan dan kepedulian mereka terhadap Miss Choi, Han Rim mulai curiga kalau laporan yang ia terima tidak benar. Di saat yang sama, dia mendapat pesan dari salah satu orang tua murid, Ibu Eugene, yang mengajaknya bertemu dengan beberapa orang tua lainnya. Han Rim langsung melihat ini sebagai kesempatan untuk berkomunikasi dengan mereka. Saat tiba di pertemuan itu, dia langsung dihujani banyak pertanyaan tentang usia dan latar belakang pendidikannya. Salah satu dari mereka bertanya apa yang terjadi dengan guru sebelumnya.
Hanrim menjelaskan bahwa Miss Choi harus cuti kesehatan karena mengalami serangan panik akibat stres. Dia hanya menggantikan sementara sampai Miss Choi pulih dan bisa kembali mengajar. Mendengar itu, Ibu Eugene tersenyum dan mengatakan bahwa kemungkinan besar Hanrim akan mengajar secara permanen karena Miss Choi sedang dihukum. Dia lalu mulai menceritakan berbagai rahasia, menggambarkan betapa buruknya Miss Choi. Namun saat Ibu Eugene terus berbicara, Hanrim menyadari bahwa ceritanya tidak sesuai dengan laporan yang ia baca. Dia mulai menduga bahwa Ibu Eugene hanya mengarang cerita di tempat. Ibu Eugene lalu melanjutkan ceritanya, mengklaim bahwa Miss Choi berpihak pada murid lain dalam sidang komite kekerasan sekolah. Hanrim menanggapinya dengan tenang, menunjukkan bahwa hal itu tidak relevan karena komite kekerasan dijalankan oleh kantor pemerintah setempat, bukan sekolah. Jadi Miss Choi sebenarnya tidak bisa memengaruhi hasil keputusan. Ucapan Hanrim membuat Ibu Eugene marah. Dia mengatakan bahwa Hanrim harus lebih menghormati orang tua dan tidak membantah mereka. Tak lama kemudian, Ibu Eugene meminta pelayan mengisi ulang minumannya. Tapi ketika ditolak, dia mengancam akan memberikan ulasan buruk. Hanrim menawarkan untuk membayar sambil berkata kepada orang tua lainnya bahwa dia tidak sepelit itu hingga harus bersikap kasar pada pelayan. Perkataannya membuat para orang tua marah. Hanrim lalu bangkit untuk pergi, tapi Ibu Eugene menahannya, mengatakan bahwa dia belum mendapat izin untuk pergi. Dia lalu melempar segelas air ke arah Hanrim, tapi Hanrim dengan cepat menangkisnya, membuat air itu justru mengenai wajah Ibu Eugene sendiri. Dengan nada tajam, Hanrim mengatakan bahwa hanya karena seseorang adalah orang tua, bukan berarti mereka bisa memperlakukan guru seperti pelayan. Beberapa jam kemudian, Hanrim sedang berolahraga sambil melihat ponselnya yang terus bergetar karena panggilan dan pesan dari Ibu Eugene. Namun dia tidak berniat membalas, karena ini di luar jam kerjanya. Keesokan harinya, Hanrim menunjukkan serangkaian pesan dan panggilan tak terjawab dari Ibu Eugene. Dia melaporkan bahwa Ibu Eugene jelas-jelas membuat laporan palsu dan satu-satunya alasan dia bisa mengabaikannya adalah karena dia hanya mengajar sementara. Bagi seorang guru, tetap yang harus mengajar bertahun-tahun dan membangun hubungan dengan komunitas, mengabaikan panggilan seperti ini tidak akan mungkin dilakukan. Dia juga menjelaskan bahwa ada program eksperimental di mana guru hanya diberikan nomor kerja dan mereka hanya perlu menerima panggilan jika situasinya darurat. Huang memuji cara Hanrim menangani masalah ini, tapi mengatakan bahwa program PR seperti itu tidak akan cukup untuk menghentikan para orang tua yang membuat laporan palsu. Ini bukan sekadar masalah sekolah, tapi masalah dalam sistem pemerintahan secara keseluruhan. Tiba-tiba Hanrim dipanggil ke ruang kepala sekolah. Saat dia tiba, dia mendapati kepala sekolah sudah menunggunya bersama Ibu Eugene. Ibu Eugene melaporkan Hanrim ke kepala sekolah, menuduhnya kasar dan melempar es ke wajahnya. Kepala sekolah meminta Hanrim untuk meminta maaf, tetapi Ibu Eugene menuntut agar dia berlutut. Hanrim menjawab bahwa dia akan meminta maaf jika Ibu Eugene juga meminta maaf atas sikap kasarnya. Tuntutan mendadak itu mengejutkan kepala sekolah yang buru-buru meminta maaf atas nama Ibu Eugene dan berjanji akan melatih Hanrim lebih baik lagi. Ibu Eugene pergi sambil menuntut agar kepala sekolah melatih stafnya dengan lebih baik. Sementara itu, kepala sekolah menegur Hanrim karena berani membantah orang tua murid. Hanrim menegaskan bahwa sebagai kepala sekolah seharusnya dia mendengar kedua belah pihak. Namun, kepala sekolah menjelaskan bahwa jika orang tua mengadu ke Kementerian Pendidikan atau ke media, seluruh sekolah akan terkena dampaknya. Hanrim pun sadar bahwa ini bukan sepenuhnya kesalahan kepala sekolah. Dia harus menutup mata terhadap kebenaran demi mencegah masalah yang lebih besar, karena jika pihak berwenang atau media ikut campur, sekolah yang akan menanggung akibatnya. Pada akhirnya, masalah sebenarnya adalah sistem birokrasi yang memberi terlalu banyak kekuatan pada keluhan sipil. Kepala sekolah mulai khawatir bahwa Badan Perlindungan Hak Guru mungkin akan segera datang ke sekolah mereka. Namun, Hanrim tiba-tiba melepas penyamarannya. Dia lalu memperkenalkan dirinya lagi kepada kepala sekolah dan mengatakan bahwa dia punya solusi untuk semua masalah ini, asalkan kepala sekolah mengikuti semua arahannya. Di rumahnya, Ibu Eugene kembali mengunggah postingan tentang guru pengganti baru yang buruk sebagai pengganti Miss Choi. Dia bahkan mengunggah foto Hanrim dan menghasut para orang tua lainnya untuk menentangnya.
Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Saat dia membukanya, kepala sekolah sudah berdiri di depan rumahnya. Dia langsung bertanya di mana Hanrim dan permintaan maaf yang dijanjikan. Namun, kepala sekolah justru memberitahunya bahwa Hanrim telah merekam percakapan mereka di kafe dan dia juga telah meninjau rekaman CCTV. Dari situ dia menyimpulkan bahwa kedua belah pihak sebenarnya sama-sama bersalah. Jadi dia meminta Ibu Eugene untuk tidak memperpanjang masalah ini. Tidak hanya itu, kepala sekolah juga menegaskan bahwa meskipun seorang guru memang melakukan kesalahan, sekolah tidak akan lagi menerima permintaan tidak masuk akal dari para orang tua. Bagaimanapun, sekolah bukanlah tempat bagi orang tua untuk melampiaskan kemarahan mereka. Di sekolah, kepala sekolah membagikan ponsel kerja kepada semua guru dan memberitahu mereka bahwa mereka tidak perlu menjawab panggilan kerja di luar jam kerja. Beberapa orang tua mungkin akan mengeluh, tetapi kali ini aturan ini sudah diperintahkan oleh Kementerian Pendidikan, jadi mereka bisa lebih tegas dalam menegakkannya. Mereka juga mengirimkan pemberitahuan kepada para orang tua tentang peraturan baru ini. Namun, hal ini justru membuat Ibu Eugene semakin marah. Sementara itu, di sekolah, Miss Choi bergabung dengan Miss Hanrim saat makan siang dan bertanya, apakah sistem ponsel kerja adalah ide dari Badan Perlindungan Hak Guru? Hanrim tersenyum dan mengiyakan. Sistem ini bisa mengatasi masalah telepon dari orang tua yang tidak ada habisnya. Namun, Miss Choi dengan sedih mengatakan bahwa kemungkinan besar ini tidak akan berhasil. Mereka pernah mencoba sistem serupa tahun lalu, tetapi reaksi dari para orang tua begitu keras hingga sekolah terpaksa membatalkannya. Saat itu juga, sekelompok orang tua tiba-tiba masuk ke sekolah dan menuntut untuk berbicara dengan kepala sekolah. Namun, kali ini bukan kepala sekolah yang menemui mereka, melainkan Huang Jin sendiri. Huang Jin memperkenalkan dirinya sebagai bagian dari Badan Perlindungan Hak Guru dan menjelaskan bahwa dia adalah orang yang membawa sistem ponsel kerja ke sekolah ini. Para orang tua langsung mengerumuninya, melontarkan berbagai keluhan dan pertanyaan. Namun, Huang tiba-tiba berteriak, membuat semua orang terdiam. Dia mengatakan bahwa jika mereka semua terus berbicara dengan nada tinggi, tidak akan ada percakapan yang bisa berjalan dengan baik. Mereka akhirnya pindah ke ruangan lain di mana para orang tua mulai menyampaikan keluhan mereka satu per satu. Seorang ibu mengatakan bahwa satu-satunya waktu dia dan suaminya tidak bekerja adalah malam hari dan akhir pekan. Jadi itu satu-satunya waktu mereka bisa berkomunikasi dengan guru. Huang Jin menjelaskan bahwa mereka tidak melarang orang tua untuk menghubungi guru, hanya saja mereka harus memastikan bahwa itu benar-benar darurat. Jika memang penting, mereka akan dengan senang hati menghubungkan mereka dengan guru. Mereka juga bisa menjadwalkan panggilan terlebih dahulu dengan persetujuan guru. Salah satu orang tua berpendapat bahwa dia punya alasan kuat untuk menelepon guru secara mendadak. 2 tahun lalu, seorang guru punya nomor kerja. Anaknya menderita asma, jadi guru itu mengizinkannya untuk menghubungi menggunakan nomor pribadi. Namun, orang tua lain menilai bahwa ini tidak adil karena kebijakan seperti itu tidak bisa diterapkan untuk semua orang. Huang Jin setuju dan mengatakan bahwa pengecualian memang bisa diberikan, tapi keputusan tetap ada di tangan guru. Selama mereka memastikan bahwa kewenangan untuk memberi pengecualian tetap dijaga, tidak akan ada yang merasa diperlakukan tidak adil. Ibu Eugene angkat bicara, mengatakan bahwa semua ini terasa menghina. Apa mereka benar-benar sering mengganggu guru? Guru seharusnya menjadi mentor, tapi kebijakan seperti ini malah membuat mereka terlihat seperti pegawai negeri yang dingin. Bagaimana mereka bisa mengajarkan anak-anak untuk peduli pada orang lain kalau mereka sendiri tidak menunjukkan kepedulian? Huang Jin mengakui bahwa memang ada guru yang tidak nyaman dengan kebijakan ini, tapi mereka bukan pihak yang melewati batas lebih dulu. Ini semua terjadi karena ada orang tua yang memperlakukan guru layaknya pelayan pribadi. Para orang tua langsung tersinggung dan mulai berteriak lagi kepada Hen. Wayne mencoba menenangkan mereka, tapi Ibu Eugene membalas dengan sinis, mengatakan bahwa dia tidak punya hak untuk memerintah mereka karena dia hanya pegawai negeri. Mendengar itu, Huang Jin tiba-tiba memborgolnya bersama beberapa orang tua lainnya. Dia lalu menjelaskan bahwa berteriak menghina dan menyerang pegawai pemerintah secara pribadi bisa dikategorikan sebagai pencemaran nama baik dan itu adalah tindak pidana. Wayne kemudian melepas borgol mereka dan mengatakan bahwa ini hanya peringatan. Namun jika ada laporan palsu atau fitnah yang dibuat, itu akan menjadi masalah
serius. Dia lalu mengungkapkan bahwa mereka datang ke sana karena ada laporan terhadap seorang guru, tetapi setelah diselidiki tidak ditemukan bukti apapun. Karena itu, Miss Choi akan kembali mengajar dan mereka akan menuntut pihak yang mengajukan laporan palsu. Beberapa jam kemudian, Ibu Eugene sangat marah karena merasa telah diancam. Dia kembali menulis di media sosial, mengatakan bahwa Badan Perlindungan Hak Guru telah membela guru dan mengabaikan keluhan orang tua. Komentar pun berdatangan mendukungnya, tapi kali ini ada lebih banyak orang yang mulai meragukan ceritanya. Mereka mulai menyadari bahwa postingannya terdengar tidak masuk akal. Jika Badan Perlindungan Hak Guru benar-benar membela guru, mungkin memang karena guru itu tidak bersalah. Bahkan beberapa orang tua dari sekolah yang sama mengatakan bahwa mereka tidak tahu ada guru buruk di sekolah itu. Jadi kemungkinan besar dia hanya berbohong. Melihat semakin banyak orang berbalik melawan dirinya, Ibu Eugene melempar ponselnya ke lantai dan mulai membayangkan apa yang akan terjadi jika dia dipenjara atau lebih buruk lagi, jika reputasinya hancur. Sementara itu, Hanrim dan Hwang membawa kabar baik kepada Miss Choi bahwa dia bisa kembali mengajar dan Ibu Eugene akan dikenakan tuntutan hukum. Miss Choi merasa lega bisa kembali bekerja, tapi dia juga mengkhawatirkan Eugene. Anak itu hanya pernah bertengkar sekali dengan temannya, tapi sekarang ibunya akan dipenjara. Dia takut hal ini akan meninggalkan luka yang dalam bagi Eugene. Dia pun memohon agar mereka tidak menuntut. Hwang memahami alasannya, tetapi dia juga menegaskan bahwa hak semua guru harus dilindungi, terutama mereka yang mengalami hal serupa. Karena itu, Hwang menawarkan jalan tengah. Malamnya, Miss Choi hendak pulang, namun ia terkejut saat melihat Ibu Eugene sudah menunggunya dengan sebuah hadiah. Wanita itu datang untuk meminta maaf, tetapi juga ingin Miss Choi mengakui bahwa dia berpihak pada salah satu sisi dalam sidang komite kekerasan. Miss Choi menolak tawaran itu dan mencoba pergi, tetapi Ibu Eugene menahannya. Miss Choi langsung menepis tangannya dan memperingatkan bahwa jika dia mengakui telah mengajukan laporan palsu, maka Badan Perlindungan Hak Guru akan mencabut tuntutannya. Dia harus memikirkan Eugene dan memilih dengan bijak. Ibu Eugene yang marah membuang hadiah itu dan berjanji akan memikirkan Eugene dengan senyum licik. Keesokan harinya, Miss Choi kembali ke sekolah dan disambut dengan hangat oleh para murid. Mereka juga mengucapkan perpisahan kepada Hanrim kecuali satu orang, Eugene. Tiba-tiba Eugene mulai ribut dan berteriak, menyuruh Hanrim untuk tidak pernah kembali karena dia terlalu bodoh untuk mengajar. Miss Choi meminta Eugene meminta maaf, tetapi dia hanya memasang wajah usil sebagai jawaban. Saat pertama kali datang ke sekolah, Hanrim memperhatikan Eugene Lee karena ibunya yang bermasalah. Tapi sejauh ini, hal paling buruk yang pernah dia lakukan hanyalah bermain game di ponselnya saat pelajaran berlangsung. Dia tidak pernah benar-benar membuat masalah, jadi kenapa tiba-tiba dia bersikap seperti ini? Sepanjang hari saat Miss Choi mengajar, Eugene semakin menjadi-jadi. Dia membantah gurunya, menolak mengerjakan tugas, dan malah menonton YouTube di tabletnya selama pelajaran. Saat Miss Choi mencoba mengambil tabletnya, Eugene langsung berteriak, mengatakan bahwa itu melanggar haknya untuk belajar. Dua sipir Badan Perlindungan Hak Guru yang memperhatikan merasa kesal, terutama Hanrim yang menduga ibunya pasti ada di balik ini. Namun Hwang Jin menyarankan agar mereka pergi saja. Dia yakin Miss Choi bisa mengatasinya. Di dalam kelas, Miss Choi menyerahkan sepasang earphone pada Eugene dan dengan lembut memberitahunya bahwa dia bisa mulai memperhatikan saat sudah siap. Setelah kelas berakhir, Miss Choi bertanya apakah Eugene ingin berbicara tentang apa yang mengganggunya. Eugene teringat saat ibunya menyuruhnya bersikap kasar pada Miss Choi. Dia sempat menolak karena sebenarnya dia menyukai gurunya itu. Namun ibunya mengeluarkan pemukul kayu dan mengancamnya. Mengingat ancaman tersebut, Eugene langsung menepis tangan Miss Choi dan dengan ketus mengatakan bahwa dia terganggu karena napas gurunya bau. Teman-temannya pun terkejut mendengar Eugene berani berkata sekasar itu. Sementara itu, di sebuah kafe dekat sekolah, ibu Eugene mendengarkan percakapan di dalam kelas. Dia telah memasang alat penyadap pada Eugene dan kini mendengarnya melalui earphone. Namun, tiba-tiba dia mendengar suara seseorang memukul Eugene. Awalnya dia hanya berharap Miss Choi akan membentak putranya, tapi kenyataan bahwa gurunya malah memukulnya membuat situasi ini semakin menarik baginya. Senyum tipis muncul di wajahnya dan dia segera bergegas ke sekolah.
Begitu sampai, dia langsung masuk ke kelas sambil merekam dengan ponselnya. Dia berteriak marah melihat Miss Choi berada di atas anaknya yang berlumuran darah. Dia menuduh Miss Choi telah memukul Eugene dan mengaku bahwa dia menyadap putranya karena khawatir dengan kembalinya Miss Choi ke sekolah. Dan ternyata kekhawatirannya terbukti benar. Namun, tiba-tiba seorang anak berbicara dan mengakui bahwa dialah yang memukul Eugene. Anak lain menambahkan bahwa jika ibunya memang mendengarkan sejak awal, seharusnya dia sudah menegur Eugene saat dia mulai berkata kasar pada gurunya. Mereka lalu menuduhnya telah memaksa Eugene bersikap seperti itu karena sebelumnya dia bukan anak yang nakal. Kini seluruh kelas berbalik melawan ibu Eugene, mengancam akan memberitahu orang tua mereka tentang kelakuannya. Merasa terpojok, ibu Eugene buru-buru pergi, namun langkahnya terhenti di depan pintu. Dua sipir Badan Perlindungan Hak Guru telah menunggunya. Mereka memberitahunya bahwa hasil investigasi telah keluar, Miss Choi tidak bersalah. Sebaliknya mereka akan menuntutnya karena membuat laporan palsu. Namun, ibu Eugene tak menyerah begitu saja. Dia berteriak menantang mereka untuk menunjukkan bukti bahwa Miss Choi benar-benar tidak bersalah. Dia yakin mereka tidak menyelidiki kasus ini dengan benar. Namun dengan tenang, Hanrim melepas wignya dan mengungkapkan bahwa dia bukan seorang guru, melainkan sipir Badan Perlindungan Hak Guru. Dia meyakinkan Ibu Eugene bahwa kasus ini telah diselidiki dengan sangat teliti. Beberapa saat kemudian, Ibu Eugene menuduh mereka telah menjebaknya yang menurutnya ilegal. Selain itu, bagaimana mungkin dia diam saja ketika anaknya dipukuli? Hwang Jin mendengarkan dengan tenang semua tuduhan itu, lalu mengatakan bahwa lebih baik mereka langsung pergi ke polisi. Ibu Eugene sadar bahwa dia tidak punya pilihan lain, lalu berlutut dan meminta maaf kepada Hwang Jin. Namun, Hwang Jin mengatakan bahwa dia seharusnya meminta maaf kepada para korbannya, bukan kepadanya. Korban-korban itu bukan hanya Miss Choi, tetapi juga murid dan orang tua di kelasnya yang ikut terkena dampak ulahnya. Hwang Jin mengetahui bahwa minggu depan akan ada observasi orang tua di kelas, dan dia meminta Ibu Eugene untuk meminta maaf saat itu juga. Jika dia melakukannya, mereka tidak akan menuntutnya. Setelah Hanrim dan Hwang Jin pergi, Hanrim bertanya kenapa Hwang Jin memberi Ibu Eugene waktu seminggu. Hwang Jin menjelaskan bahwa Ibu Eugene tidak takut pada hukum, tapi takut pada sesuatu yang lain. Sementara itu, Ibu Eugene menyadari bahwa seminggu adalah waktu yang cukup untuk mengubah keadaan. Dia segera mengedit rekaman suara dan foto yang dia ambil tentang Miss Choi dan Eugene, lalu mengunggah semuanya ke media sosial. Dia menulis narasi bagaimana Badan Perlindungan Hak Guru gagal menginvestigasi seorang guru dengan benar, sehingga anaknya malah dimarahi dan disiksa. Dia hendak membagikan postingannya ke forum online lingkungan mereka, tetapi tiba-tiba melihat postingan lain yang sedang viral di halaman tersebut. Ternyata itu adalah unggahan seorang murid yang menggunakan akun ibunya untuk membongkar bagaimana Ibu Eugene memperlakukan guru mereka dengan buruk. Tidak hanya itu, Ibu Eugene juga menggunakan anaknya sendiri untuk menjebak gurunya agar terlihat buruk. Dua petugas Badan Perlindungan Hak Guru juga melihat postingan itu, dan Hwang Jin menjelaskan kepada Hanrim bahwa ketakutan terbesar Ibu Eugene adalah jika kesalahannya berbalik menghancurkannya sendiri. Dia awalnya mengira seorang orang tua yang akan berbicara, tetapi ketika seorang murid yang membongkarnya, dampaknya jauh lebih besar dan sulit dikendalikan. Postingan itu semakin viral dan tersebar luas di berbagai platform media sosial serta portal berita online. Ibu Eugene sampai muntah karena stres, sementara para orang tua yang marah mulai berdatangan ke depan rumahnya. Bahkan suaminya sendiri ikut marah, menyalahkannya karena mengulangi kesalahan yang sama seperti di lingkungan lama mereka. Namun, Ibu Eugene balik menyalahkan suaminya, menuduhnya tidak bisa menghasilkan cukup uang hingga mereka harus tinggal di lingkungan yang buruk. Di saat yang sama, Eugene pulang ke rumah dengan wajah lebam dan pakaian berantakan. Ibunya segera menghampirinya dengan cemas, menanyakan apa yang terjadi. Namun Eugene menepis tangan ibunya dan berteriak bahwa semua ini salahnya. Dia langsung masuk ke kamar dan mengunci pintunya, sementara ayahnya juga pergi meninggalkan rumah. Ibu Eugene hanya bisa menangis sendirian, menyadari bahwa seluruh dunianya kini hancur berantakan. Seminggu kemudian, para orang tua murid datang ke kelas untuk mengamati Miss Choi mengajar. Saat berada di sana, mereka tak bisa menahan diri untuk bergosip tentang ibu salah satu murid, Ibu Eugene. Di luar kelas, Hwang Jin dan Hanrim bertanya-tanya apakah Ibu Eugene benar-benar akan datang dan meminta maaf. Tepat sebelum kelas berakhir, Ibu Eugene akhirnya muncul dan Hwang Jin mengizinkannya masuk. Dia berdiri di depan kelas dengan gugup, memperkenalkan dirinya, lalu mulai menjelaskan semua yang terjadi dalam beberapa bulan
terakhir. Dia mengakui bagaimana dia telah memanfaatkan anaknya sendiri untuk menjatuhkan gurunya. Dia bersiap untuk berlutut dan meminta maaf kepada para orang tua, tetapi tiba-tiba mereka semua bergegas ke arahnya dan mulai menghakiminya. Ibu Eugene hanya bisa diam, menahan semua hinaan dan kemarahan mereka karena dia tahu bahwa jika dia bertahan beberapa menit lagi, tuntutan terhadapnya akan dibatalkan. Namun saat dia menatap wajah mereka, dia melihat bayangannya sendiri berteriak balik padanya, sama seperti bagaimana dia dulu berteriak pada guru-gurunya. Dia menyadari bahwa jika ini terus berlanjut, maka hal seperti ini akan terjadi sepanjang hidupnya. Tiba-tiba, Ibu Eugene mulai berteriak balik pada para orang tua, menyatakan bahwa dia bukan satu-satunya orang tua yang bermasalah dengan para guru. Dia mengungkapkan bahwa orang tua lain juga sering mengganggu para guru, menelepon mereka larut malam, bahkan bergosip atau mengeluh tentang mereka. Dia mengancam akan membongkar semua hal buruk yang pernah mereka katakan tentang para guru. Beberapa orang tua yang merasa tersudut hampir saja menyerangnya, tetapi Miss Choi segera menghentikan mereka. Dia memohon agar mereka belajar memaafkan dan melanjutkan hidup. Karena bagaimanapun juga, Ibu Eugene sudah berani meminta maaf. Salah satu orang tua mengatakan bahwa justru Miss Choi yang seharusnya paling marah karena dialah korban yang paling dirugikan. Namun, Miss Choi mengarahkan pandangannya ke belakang mereka dan dengan suara tenang berkata bahwa bukan dia yang menjadi korban terbesar, melainkan anak-anak mereka. Mereka pun menoleh dan melihat anak-anak mereka berdiri dalam kebingungan, merasa malu karena orang tua mereka bertengkar dan membuat keributan. Di antara mereka, Eugene menangis. Dia berjalan mendekati Hwang Jin dan bertanya, apakah dia benar-benar mengambil orang-orang yang berbuat buruk di sekolah. Jika benar, dia memohon agar ibunya dibawa pergi. Mereka bilang anjing tua sulit diajari trik baru, tapi mungkin mereka bisa mengubah ibunya menjadi manusia yang lebih baik. Ibu Eugene gemetar mendengar kata-kata putranya. Dia mengatakan bahwa Eugene seharusnya menjadi orang pertama yang membelanya. Namun, dengan mata penuh air mata, Eugene menatap ibunya dan berkata bahwa ibunya bahkan tidak pernah berpikir tentang apa yang harus dia lalui selama ini. Anak-anak lain selalu mengejeknya setiap kali ibunya mengamuk di sekolah. Saat ibunya viral di internet, bahkan orang asing pun mulai menghina dan menyebutnya sebagai Karen versi Korea. Dia tidak bisa membantah hinaan mereka, dan akibatnya dia sering dipukuli. Dia lalu berteriak pada ibunya. Selama ini ibunya selalu bilang bahwa dia melakukan segalanya demi Eugene, padahal itu hanya alasan untuk bersikap semena-mena. Dia tidak butuh ibunya, lebih baik dia tinggal bersama ayahnya saja. Miss Choi dengan cepat menahan Eugene, mengatakan bahwa meskipun ibunya telah berbuat salah, dia tetaplah ibunya, dan Eugene seharusnya meminta maaf. Sementara itu, Han Rim mendekati ibu Eugene yang tampak terpukul dan memberitahunya bahwa mereka harus membawanya ke polisi sekarang. Hwang Jin menjelaskan kepada Miss Choi bahwa mereka tidak punya pilihan lain karena ibu Eugene tidak benar-benar meminta maaf dan masih belum menyadari kesalahannya. Dia kemudian berbicara keras kepada orang tua lainnya, memperingatkan mereka agar mengingat kejadian ini. Di Korea, 8 dari 10 guru ingin berhenti mengajar, dan fakta tak terbantahkan adalah bahwa salah satu penyebabnya adalah orang tua yang terlalu menuntut. Di luar sekolah, Ibu Eugene menangis dalam diam, mengingat semua kata-kata menyakitkan, namun jujur yang diucapkan putranya. Han Rim menoleh ke Hwang Jin dan bertanya, apakah mereka harus menghentikan ini karena Ibu Eugene sudah cukup menderita. Namun sebelum mereka bisa mengambil keputusan, Miss Choi tiba-tiba berlari ke arah mereka. Di luar dugaan semua orang, dia berlutut di hadapan Hwang Jin. Dengan suara penuh kepedihan, dia memohon agar ini dihentikan karena hal ini bisa menghancurkan keluarga Eugene. Jika keluarga muridnya hancur karena dirinya, maka dia tidak akan bisa lagi menyebut dirinya seorang guru. Dia juga memberi saran kepada Ibu Eugene bahwa hal terbaik untuk Eugene saat ini bukanlah melihat ibunya dihukum, melainkan melihat bahwa ibunya bisa berubah. Hwang Jin membantu Miss Choi berdiri lalu berkata kepada Ibu Eugene bahwa guru yang ingin ia singkirkan adalah salah satu dari sedikit guru sejati yang tersisa di sekolah. 2 sipir Badan Perlindungan Hak Guru kemudian berjalan pergi, sementara Han Rim menggoda Ku Hwang Jin mengatakan bahwa dia pasti memang berniat membiarkan Miss Choi pergi sejak awal.
Mereka bilang orang tua sulit diubah, tapi sepertinya guru sejati bisa mengajarkan sesuatu kepada Ibu Eugene. Sementara itu, di sebuah gang di Seoul, seorang pria mabuk sedang dalam perjalanan pulang dari kerja sambil menelepon putrinya. Tiba-tiba sebuah batu bata menghantam kepalanya. 3 remaja bertopeng menyerangnya, mencuri dompetnya, bahkan mentransfer uang dari rekening banknya ke ponsel mereka. Setelah membagi hasil curian, mereka langsung kembali ke aplikasi game di ponsel mereka, sebuah permainan judi. Di markas Badan Perlindungan Hak Guru, Hanrim dan Hwang Jin kewalahan dengan banyaknya kasus baru. Namun, ada satu kasus yang berbeda dari yang lain. Hanrim menjelaskan bahwa kasus ini tidak terjadi di sekolah, melainkan di jalanan, di mana para pelajar menyerang orang-orang dan merampas uang mereka. Karena semuanya terjadi dalam satu distrik, Hanrim menduga bahwa ini adalah ulah geng remaja. Tak lama setelahnya, berita menyiarkan kejadian tentang 3 siswa SMA yang tertangkap karena menyerang seorang pria parubaya yang sedang mabuk. Saat pria itu tak sadarkan diri, mereka mencuri 12 juta won dari rekeningnya dengan menggunakan sidik jarinya. Menurut polisi, para siswa melakukan tindakan itu untuk mendapatkan dana untuk berjudi secara ilegal di internet. Saat diwawancarai, remaja-remaja itu tidak menunjukkan rasa bersalah sama sekali. Mereka bahkan mengejek jumlah 12 juta won yang mereka curi, mengklaim bahwa mereka sudah pernah menang 150 juta won sebelumnya. Mereka bahkan menawarkan untuk membayarnya kembali setelah menang lebih banyak lagi. Melihat ini, Hwang Jin menyimpulkan bahwa kasus ini bukan sekadar geng remaja, melainkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Di SMA Jujeon High Tech, Hyun Joo Kim adalah siswa kelas 3 yang bercita-cita menjadi insinyur otomotif. Selama 3 tahun, dia menjadi korban kekerasan di sekolahnya. Namun segalanya berubah ketika Badan Perlindungan Hak Guru turun tangan dan membereskan keadaan. Kini dia bisa fokus belajar tanpa gangguan. Namun, hal yang sama tidak berlaku bagi teman-temannya. Mereka semua kecanduan judi online, menghabiskan semua uang mereka untuk bertaruh. Hosung, petarung terbaik di jurusan otomotif, adalah salah satu dari mereka. Saat dia ragu-ragu untuk memasang taruhan terakhirnya, salah satu siswa menekan tombol di ponselnya memasang taruhan untuknya. Hosung hampir marah, tapi ternyata dia menang, memulihkan semua uang yang hilang selama seminggu. Siswa yang menekan ponselnya adalah Hong Ki-cho, petarung terbaik di jurusan teknik elektro. Kini dia memakai pakaian mewah, mengenakan jaket seharga 4,5 juta won, kacamata hitam 1,5 juta won, dan sepatu 1,9 juta won. Dengan bangga, dia memamerkan kekayaannya kepada teman-temannya, mengajak mereka bertaruh lebih banyak. Di seluruh distrik, banyak remaja yang memainkan game ini, baik saat berjalan pulang sekolah maupun saat menunggu bus. Hanrim dan Hwang Jin terkejut melihat seberapa cepat perjudian ini menyebar. Dulu orang harus pergi ke kasino, tapi sekarang cukup dengan ponsel. Perkembangannya sangat pesat, terutama di kalangan anak muda. Satu orang bisa menularkannya ke teman-temannya yang kemudian ikut kecanduan dan menyebarkannya lagi ke orang lain. Namun, jika ada yang mengaturnya, pengelola situs bisa menjadikan para penyebar awal ini sebagai agen, mempercepat penyebaran perjudian di kalangan remaja. Melihat seberapa cepat penyebarannya, agen Hwang menduga bahwa perjudian ini terorganisir. Dia memutuskan untuk mencari distributor terlebih dahulu. Dia dan Hanrim pun berpencar. Hanrim berbicara dengan anak-anak di terminal bus, sementara Hwang Jin melihat seseorang yang dikenalnya, Wonyuk. Dia menanyakan kabarnya dan Wonyuk mengatakan bahwa dulu dia adalah petarung yang paling ditakuti di daerah itu, tetapi sekarang dia hanya pekerja rendahan yang selalu dimarahi bosnya. Hwang Jin bertanya apakah dia mengenal seseorang yang baru saja menang atau kalah banyak uang, tetapi Wonyuk mengakui bahwa dia sudah lama tidak masuk sekolah. Namun, dia akan bertemu dengan teman-temannya dan berjanji untuk menanyakan hal itu. Hwang Jin merasa senang melihat salah satu anak yang pernah dia bantu kini berada di jalan yang benar, tapi Wonyuk diam-diam hanya menatapnya tajam. Beberapa waktu kemudian, Wonyuk bertemu dengan Hwang dan Hongki, memberitahu mereka bahwa Badan Perlindungan Hak Guru ada di sekitar. Mereka bertanya-tanya soal masalah uang, jadi Wonyuk memperingatkan teman-temannya untuk berhati-hati. Sementara itu, Hanrim dan Hwang Jin menegur beberapa anak karena berjudi, tetapi mereka tetap tidak menemukan sumbernya. Semua anak yang mereka tanya mengaku mempelajari permainan itu dari teman mereka dan tidak ada yang tampak seperti distributor. Saat mereka hendak mengakhiri pencarian hari itu, mereka melihat 2 remaja membobol mobil.
Anak-anak itu begitu sibuk menggeledah mobil dan mencuri barang-barang yang bisa dijual, hingga tidak menyadari dua sipir Badan Perlindungan Hak Guru sudah berdiri di belakang mereka. Huang Jin dengan cepat menangkap keduanya, sementara Han Rim memeriksa ponsel mereka. Dugaan mereka ternyata benar. Dua anak ini mencuri demi membiayai kecanduan judi mereka. Tak lama kemudian, keduanya mengungkapkan semua yang mereka ketahui. Mereka bertemu beberapa orang di sebuah gang yang memperkenalkan permainan itu kepada mereka, menunjukkan bagaimana cara mendapatkan uang dengan mudah. Awalnya, salah satu anak kagum saat uangnya yang hanya 50.000 won berkembang menjadi 1,6 juta won dalam beberapa hari. Saat itu, dia berpikir bahwa dia tidak perlu sekolah atau bekerja lagi. Sayangnya, beberapa hari kemudian, dia kehilangan semua uangnya. Dia pun mulai meminjam uang agar bisa bermain lagi dan berharap bisa menang besar. Awalnya dia hanya meminjam 100 atau 200 ribu won tanpa menyadari bahwa utangnya sudah membengkak menjadi 4 juta won. Mereka lalu mulai mengenakan bunga dan biaya tambahan hingga utangnya mencapai 5 juta won. Mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa karena orang-orang yang memberi mereka utang berasal dari Jujontek, salah satu sekolah paling berbahaya di negara ini. Mendengar nama sekolah itu, Huang Jin langsung terkejut karena itu adalah sekolah Wonyuk, salah satu kasus pertama yang ditangani Badan Perlindungan Hak Guru. Dia pun meminta anak-anak itu menyebutkan nama para pelaku, tetapi mereka tidak ingat. Mereka hanya ingat bahwa para pelaku sangat percaya diri dan mengaku seolah-olah mereka yang mengendalikan sekolah. Keesokan harinya, Huang Jin mengunjungi tempat kerja Wonyuk, tetapi dia sudah keluar dari pekerjaannya. Sementara itu, Han Rim pergi ke sekolah untuk mencari Huang dan Hongki, dua pembuli terbesar di sekolah itu. Namun, mereka juga tidak masuk sekolah. Ini berarti merekalah yang sebenarnya mendistribusikan game itu di distrik ini. Huang Jin kecewa saat mengetahuinya. Kemarin dia begitu senang melihat Wonyuk sampai tanpa sadar, mengatakan terlalu banyak dan sekarang Wonyuk menghilang. Para sipir menghabiskan waktu berjam-jam mencarinya di warnet, tempat biliar, dan gang-gang sempit. Mereka bahkan mengunjungi rumah Wonyuk, tetapi ibunya dengan sedih mengatakan bahwa dia belum pulang. Sang ibu mulai menangis saat mendengar bahwa Wonyuk kembali terlibat dalam kejahatan, padahal ia sempat berpikir bahwa anaknya telah berubah. Pertemuan itu juga memberikan dampak besar bagi Huang Jin. Kedua sipir khawatir bahwa jika anak-anak itu benar-benar kembali ke dunia kriminal, berarti mereka tidak pernah berubah. Dan jika mereka tidak bisa berubah, lalu apa gunanya pekerjaan mereka selama ini? Huang Jin kemudian meminta Han Rim untuk membuntuti siswa yang mereka tangkap saat membayar bunga utang. Sementara dia terus mencari Wonyuk. Namun tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang dan melemparkan Wonyuk yang babak belur ke depan kompleks apartemennya. Huang Jin langsung berlari menolongnya, tetapi Wonyuk sudah tidak sadarkan diri. Saat itulah dia melihat sesuatu di telapak tangan Wonyuk yang berdarah, huruf G dan Y yang terukir dengan pisau. Beberapa hari kemudian Wonyuk terbangun di rumah sakit. Saat melihat tangannya yang diperban, ingatan tentang luka di bawahnya dan bagaimana dia dihajar oleh seseorang dengan tato G dan Y langsung muncul di hadapannya. Panik, dia berteriak, tetapi Huang Jin dan Han Rim yang duduk di sampingnya langsung menegurnya karena berisik. Beberapa saat kemudian, Wonyuk tetap menolak untuk mengatakan apapun kepada mereka. Dia berdalih bahwa luka-lukanya hanya akibat berkelahi setelah menabrak seseorang. Tentu saja Huang Jin tidak mempercayainya. Dia tahu betul seberapa hebat Wonyuk bertarung, jadi alasan itu jelas mengada-ada. Namun, Huang Jin tidak langsung menekannya. Sebaliknya, dia memberitahu bahwa Badan Perlindungan Hak Guru sudah kembali ke lingkungan mereka karena maraknya perjudian ilegal. Bukan hanya itu, sumber mereka juga mengatakan bahwa yang mempopulerkan permainan itu adalah anak-anak terkuat dari Guintek. Wonyuk langsung teringat makan malam dengan teman-temannya Ho Jung dan Hongki. Saat itu, dia sempat mengeluh tentang betapa mahalnya makanan yang mereka pesan. Namun, kedua temannya dengan santai berjanji bahwa mereka bisa membuat tagihan itu menghilang. Wonyuk juga mengingat bagaimana Huang Jin sempat bertanya tentang uang sebelum makan malam itu. Karena penasaran, dia bertanya kepada kedua temannya, apakah mereka tahu sesuatu yang dia tidak tahu. Ho Jung dan Hongki hanya menyeringai lalu menunjukkan sebuah situs judi. Hongki bahkan memberinya kode referral dengan bonus awal 50.000 won. Wonyuk mencoba aplikasi judi itu dan dengan cepat mengumpulkan uang hingga mencapai 1,6
6 juta won. Hongki meyakinkannya bahwa itu uang asli dan dia bisa langsung mencairkannya untuk membayar makan malam mereka. Dia juga menambahkan bahwa orang-orang yang bekerja dengan jujur adalah bodoh karena mereka bisa saja berjudi dan mencetak uang dengan mudah. Bukan cuma itu, Hongki juga memberitahunya bahwa dia mengenal orang yang menjalankan situs judi itu. Dengan referral ID-nya, mereka bisa meningkatkan persentase kemenangan sebesar 0,2% untuk setiap pemain yang mereka rekrut. Karena itu, dia meminta Won Yuk untuk ikut membantu membawa lebih banyak orang karena dengan karismanya mereka bisa hidup seperti raja. Kembali ke masa sekarang, Won Yuk marah dan dengan tegas menyangkal bahwa dia tahu sesuatu tentang situs judi itu. Hwang menatap matanya dengan tenang dan bertanya apakah Ho Xiong atau Hongki terlibat. Dugaan Hwang ternyata benar, terlihat jelas dari wajah terkejut pria itu. Hwang pun menyadari bahwa ini sangat tidak biasa, karena Won Yuk jarang menunjukkan emosi seperti ini. Namun sekarang semuanya masuk akal, dia hanya mencoba melindungi teman-temannya. Hwang pergi untuk menemui kedua remaja itu, tapi Won Yuk berteriak dan menjelaskan bahwa Hongki tidak bersalah. Dia hanya diperintah oleh seseorang. Saat makan malam bersama teman-temannya, Won Yuk mengejutkan mereka dengan menghapus akunnya. Teman-temannya tidak percaya bahwa dia begitu saja membuang 1,6 juta won. Namun dia menjelaskan bahwa Badan Perlindungan Hak Guru sedang mencari tahu soal uang, jadi lebih baik mereka tidak macam-macam. Mereka pasti tidak mau kejadian sebelumnya terulang. Setelah itu dia pergi, tapi Hongki mengejarnya. Hongki terus membujuknya untuk merekrut orang ke situs judi, supaya mereka bisa kaya seperti dirinya. Won Yuk memuji pakaian mahal Hongki, tapi memperingatkannya bahwa lebih baik dia berhenti sebelum terlambat. Banyak orang yang dulu berinvestasi di earn dan kripto tahun lalu, tapi sekarang mereka hanya bisa menyesali keputusan mereka. Dia bahkan menawarkan Hongki pekerjaan lain. Tanpa mereka sadari, seseorang sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Saat Hongki gagal merekrut Won Yuk, pria misterius itu tiba-tiba melempar bola biliar ke kepalanya, membuatnya pingsan seketika. Pria itu bertato Ge dan Ye. Melihat temannya pingsan karena dipukul orang asing, Won Yuk langsung menyerang pria itu. Namun sebelum pukulannya mengenai sasaran, seseorang memukulnya dari belakang, membuatnya terjatuh. Dua pria itu kemudian mengangkat Hongki dan bersiap membawanya pergi. Tapi Won Yuk berdiri lagi dengan kepalan tangan terangkat. Pria bertato dan anak buahnya terkesan dengan keberaniannya, namun tetap menghajarnya hingga tersungkur ke tanah. Beberapa menit kemudian, Won Yuk yang babak belur tergeletak di sebuah gang, namun bos bertato itu memutuskan untuk membawanya juga. Saat tersadar, Won Yuk menemukan dirinya terikat di kursi di ruangan gelap. Di sekelilingnya terdengar teriakan orang-orang, di depannya duduk pria bertato itu. Won Yuk bertanya suara siapa yang berteriak. Pria itu menjawab bahwa itu adalah jeritan terakhir para pecandu judi. Dia menjelaskan cara kerja mereka, membiarkan orang menang, lalu membuat mereka kalah, hingga akhirnya berutang besar. Setelah itu, mereka akan ditenggelamkan sampai akhirnya menjadi budak yang bekerja untuk membayar utang mereka. Salah satu anak buahnya masuk sambil menyeret Hongki yang kuyup. Won Yuk menuntut agar mereka melepaskan Hongki. Namun, pria itu justru mengungkapkan bahwa Hongki adalah salah satu proyek terbaik mereka. Dia sudah berutang lebih dari 100 miliar won. Dia bahkan sudah menjual barang-barangnya, menggunakan buku tabungan orang tuanya, dan mencuri dari anak-anak di jalanan hanya untuk bisa meminjam lebih banyak uang. Sekarang, Hongki bahkan menawarkan teman-temannya sendiri sebagai jaminan, termasuk Won Yuk. Won Yuk bertanya siapa mereka sebenarnya. Sebagai jawaban, pria itu menunjukkan tangannya yang bertato gambar perempuan dengan inisial G dan Y di atasnya. Dulu mereka punya nama lain, tapi presidennya tiba-tiba mengubahnya menjadi G dan Y. Won Yuk menatap mereka tajam dan berkata bahwa dia juga pernah terlibat dalam hal ilegal. Namun dia tidak pernah melewati batas tertentu karena ada seseorang yang pernah mengajarinya tentang sebuah batasan yang disebut limit. Dia memperingatkan mereka bahwa Badan Perlindungan Hak Guru akan segera datang menangkap mereka. Namun pria bertato itu hanya tersenyum, mengambil sebuah pena, lalu menikam telapak tangan Won Yuk. Dia mulai mengukir inisial mereka di tangannya sambil berkata bahwa Ge dan Ye tidak takut pada siapapun. Kembali ke masa sekarang, Hwang mengucapkan terima kasih atas informasinya dan bersiap untuk pergi.
Won-yuk memanggil mereka meminta agar dia bisa ikut karena dia masih harus menyelamatkan Hong-ki. Namun Hwang Jin menolak tawarannya dengan nada bercanda mengatakan bahwa Won-yuk sudah kalah dari mereka. Sementara itu, seorang bodyguard melaporkan hasil investigasinya kepada pria bertato tentang Badan Perlindungan Hak Guru. Mereka berada langsung di bawah Menteri Pendidikan dan merupakan mantan pasukan khusus. Bahkan mantan gangster pun dengan mudah dikalahkan oleh mereka. Dia bertanya apakah mereka harus menahan diri untuk sementara, tapi pria bertato itu menjawab bahwa presiden mereka telah memerintahkan untuk menyingkirkan Badan Perlindungan Hak Guru. John Yok-lee, direktur cabang sekaligus promotor perjudian, kemudian mengenakan sarung tangan untuk menutupi tato di tangannya dan mulai menjalankan rencananya berpura-pura menjadi korban Badan Perlindungan Hak Guru. Bagi Hong-ki, semuanya berubah ketika dia menemukan formula rahasia untuk menghasilkan uang. Dalam waktu 2 minggu, dia berhasil mendapatkan 100 juta won dari berjudi, tapi dalam satu malam, dia kehilangan semuanya. Dia tidak bisa makan, tidak bisa tidur, bahkan mulai menjual barang-barangnya, termasuk barang milik ibunya, demi bisa memenangkan kembali 100 juta itu. Namun, dia tidak pernah berhasil. Sampai suatu hari, Lee meminjaminya 1 juta won. Itulah awal dari neraka dalam hidup Hong-ki. Sementara itu, Lee, sang promotor perjudian, mendatangi Badan Perlindungan Hak Guru dengan tangan bertato yang tertutup sarung tangan. Dia berpura-pura sebagai pecandu judi yang meminta bantuan mereka untuk sembuh. Hwang Jin menatap tangannya yang bersarung namun tetap diam dan mendengarkan ceritanya. Di saat yang sama, Hong-ki yang linglung tiba di tempat itu dan Hwang Jin membawanya ke tempat lain untuk bicara. Saat itulah rencana Lee mulai berjalan. Beberapa hari sebelumnya, Hong-ki tergeletak tak berdaya di lantai, basah kuyup setelah berkali-kali ditenggelamkan ke air oleh anak buah Lee karena gagal membayar utangnya. Saat itu Lee menjatuhkan pisau di sampingnya dan memberitahunya tentang rencana ini. Beberapa hari sebelumnya, Lee bertemu Badan Perlindungan Hak Guru dengan berpura-pura sebagai remaja yang merampok mobil. Dia juga sengaja menyerang dan melukai Won-yuk agar para sipir Badan Perlindungan Hak Guru merasa iba terhadap kecanduan Hong-ki. Dengan begitu, mereka akan lengah dan Lee memerintahkan Hong-ki untuk menusuk mereka. Setiap tusukan akan mengurangi utangnya sebesar 20 juta dan jika dia berhasil membunuh mereka, maka seluruh utangnya akan dihapus. Maka di saat genting ketika Hwang Jin sedang membawa Hong-ki, tiba-tiba Hong-ki berbalik menyerangnya dan menusukkan pisau. Darah menetes dari luka Hwang Jin, tapi yang mengejutkan Hong-ki, Hwang Jin berhasil menghentikan pisau itu dengan menangkap mata pisaunya langsung dengan tangan kosong. Dengan tangan lainnya, dia langsung menghantam wajah Hong-ki dan menjatuhkannya. Lee hanya menatap kecewa melihat Hong-ki gagal melukai Hwang Jin meskipun dia sudah memberikan rencana yang sempurna. Han Rim segera menyadari bahwa Lee adalah dalangnya dan tanpa ragu langsung menyerangnya. Namun Lee dengan mudah menghindar. Dia kemudian memuji dua sipir itu atas keahlian mereka dan secara resmi memperkenalkan dirinya sebagai Jung Yok-lee, seorang promotor perjudian gay sekaligus kepala cabang. Namun tak lama kemudian dia langsung kabur, membuat kedua sipir terkejut dengan kecepatannya dan mulai mengejarnya. Namun ini semua sudah sesuai rencana Lee. Dia membawa mereka ke sebuah gang lain di mana sekelompok gangster bersenjata pisau sudah menunggu. Lee berlari melewati mereka, membiarkan dua sipir itu berhadapan langsung dengan anak buahnya. Han Rim menyuruh Hwang Jin untuk terus maju dan membiarkan dia menangani sampah yang ada di sana. Jadi Hwang Jin melompati dinding dan langsung kabur melewati mereka semua. Para gangster tertawa mengejek karena dia meninggalkan seorang wanita sendirian, namun Han Rim dengan tenang mengeluarkan dua pisau dan bersiap menghadapi mereka. Dia melepas sepatu hak tingginya dan mulai melompat-lompat, mempersiapkan diri untuk bertarung. Para gangster semakin tertawa, tetapi salah satu dari mereka mengingatkan yang lain bahwa mereka sedang berhadapan dengan mantan prajurit pasukan khusus. Itu berarti dia jauh lebih berbahaya dari mereka. Menyadari kebenaran kata-katanya, para gangster langsung menyerang Han Rim secara bersamaan. Han Rim hanya menyeringai dan berkata bahwa dia bukan cuma lebih berbahaya dari mereka, dia berada di level yang jauh di atas mereka. Sementara itu, Lee yang terus berlari mulai kehabisan napas dan terengah-engah. Tiba-tiba Hwang Jin melompat dari atas dan menendangnya. Lee berhasil menghindari tendangan itu dan terkejut melihatnya. Hwang Jin memuji kemampuan atletiknya dan Lee bertanya kenapa dia meninggalkan Han Rim sendirian. Hwang Jin hanya menjawab bahwa dia sama sekali tidak khawatir tentangnya. Seperti yang Hwang Jin duga, Han Rim dengan mudah menghabisi para gangster seperti pisau panas menembus mentega.
Dia menebas mereka tanpa ampun, melukai tangan mereka dan memaksa mereka menjatuhkan senjata. Salah satu gangster berteriak dan mencoba menusuknya dari belakang, tetapi Hanrim hanya mencelanya karena tidak menyerang dengan diam-diam sebelum menghajarnya dengan pisaunya. Salah satu gangster memuji keahliannya, tetapi juga menunjukkan satu kelemahannya. Bukan karena dia seorang wanita, melainkan karena dia bekerja untuk pemerintah. Itu berarti dia tidak bisa membunuh mereka. Mendengar itu, seorang gangster nekat menyerangnya tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Hanrim melempar pisaunya ke udara, menangkapnya kembali, lalu mengarahkannya ke leher pria itu. Yang lain terkejut, mengira dia benar-benar membunuhnya. Namun Hanrim mengingatkan mereka bahwa pasukan khusus memiliki izin untuk membunuh. Menyadari bahwa mereka benar-benar tidak punya peluang, para gangster langsung kabur, lebih memilih melarikan diri dari monster bersenjata pisau itu. Hanrim mendengus kesal, tak menyangka mereka benar-benar percaya padanya. Dia lalu menarik pria yang pingsan karena ketakutan setelah lehernya ditebas, padahal Hanrim hanya menggunakan sisi tumpul pisaunya. Kemudian dia mulai menginterogasi pria itu. Sementara itu, Huang Jin juga tengah menginterogasi Li tentang siapa dalang di balik operasi perjudian mereka. Sayangnya, sebelum mereka mendapatkan jawaban, pengawal pribadi Li akhirnya tiba dan langsung bertarung dengan Huang Jin. Dengan Huang Jin yang kini sibuk, Li kembali kabur untuk kesekian kalinya. Pengawal itu bertanya kenapa Huang Jin tidak mengejar Li, dan Huang Jin hanya menjawab bahwa dia tidak tertarik pada bocah seperti Li. Yang dia incar adalah orang di baliknya, orang yang saat ini sedang berhadapan dengannya. Sementara itu, Li hampir sampai di persembunyiannya ketika tiba-tiba sebuah pukulan melayang ke wajahnya. Dia berhasil menangkisnya, tetapi kini ada lawan baru yang menghadangnya. Itu adalah Won Yuk dan rekannya, Hojan, yang sudah diperban dan siap bertarung lagi. Li terkejut dan bertanya bagaimana mereka bisa menemukan tempat persembunyiannya, padahal seharusnya mereka masih pingsan. Hogan tertawa terbahak-bahak dan mengungkapkan bahwa dialah yang menemukan mereka. Saat mereka menculik Won Yuk dan Hong Ki setelah makan malam, Ho Jian diam-diam mengikuti mereka. Meskipun dia adalah siswa terbodoh di Duntek, dia tetap berhasil menghafal nama gedung itu. Li menghela napas panjang dan berkata bahwa mereka benar-benar bodoh. Kalau mereka tahu itu markas musuh, kenapa hanya berdua yang datang? Saat itu juga, gerombolan gangster mulai keluar dari gedung dan Won Yuk mendapati dirinya terkepung. Sementara itu, Huang Jin dan bodyguard terus bertarung, bertukar pukulan dan saling menangkis serangan. Huang Jin memuji kemampuan bertarung pria itu, tapi ia mengecam bagaimana orang dewasa sepertinya memanfaatkan anak-anak untuk mengambil uang dari anak lain. Namun, bodyguard itu angkat bicara dan mengungkapkan bahwa mereka bukanlah dalang di balik semua ini. Li adalah bos mereka, dan seluruh geng ini hanya mengikuti perintahnya. Won Yuk juga awalnya salah paham, mengira orang-orang dewasa ini hanya ikut campur dalam pertarungan anak sekolah. Li tertawa dan menjelaskan kepada Won Yuk bahwa para pria itu adalah bawahannya. Won Yuk tidak percaya bahwa para gangster dewasa mau bekerja untuk seorang siswa SMA. Namun Li menceritakan bahwa bosnya, pendiri Ji, dulunya ingin menguji seberapa kuat dirinya. Jadi dia mendatangi kantor semua gangster di kota dan mengalahkan mereka satu per satu. Hanya dalam 2 minggu, seluruh organisasi kriminal di kota sudah tunduk padanya. Yang lebih mengejutkan lagi, bosnya bahkan lebih muda daripada Li dan Won Yuk sendiri. Won Yuk masih sulit mempercayai kata-kata Li, tapi cara para gangster menghormatinya membuat ceritanya semakin masuk akal. Li lalu bertanya apakah Won Yuk ingin bergabung. Dia mengagumi bagaimana Won Yuk bisa menjadi remaja terkuat di kota ini dan masih punya keberanian untuk kembali dan membalas dendam. Dengan Ji, Won Yuk bisa mendapatkan kekayaan yang bahkan tidak bisa ia bayangkan. Li kemudian melepas perban di tangan Won Yuk dan menunjukkan simbol Giandie yang terukir di sana. Tapi betapa terkejutnya dia saat melihat Won Yuk telah menambahkan sesuatu, sebuah kata-kata kasar sebagai jawaban atas tawarannya. Won Yuk langsung menghantam Li dengan pukulan keras, menghempaskannya ke arah para gangster. Dia memperingatkan mereka, tak peduli anak-anak atau orang dewasa, sekali pukulannya mengenai mereka, mereka pasti tumbang. Hanrim dan Huang Jin terkejut mengetahui bahwa seorang siswa SMA telah mengendalikan kelompok mafia. Namun para gangster memastikan bahwa remaja itu benar-benar mengalahkan mereka. Dan menurut aturan jalanan mereka harus tunduk padanya. Huang Jin menyadari bahwa bertarung dengan anak buah biasa hanya membuang-buang waktu, lalu ia kembali menyerang gangster di depannya.
Sementara itu, Wan Yuk bertarung melawan para preman. Sesuai namanya, dia tidak akan jatuh meskipun dipukul. Tapi setiap preman yang dipukulnya langsung tumbang dalam satu serangan. Hogan terkejut melihat bahwa mereka benar-benar melawan kelompok mafia. Tapi tiba-tiba seorang gangster menyerangnya. Secara refleks, Hogan menanduk kepala si gangster, membuatnya pingsan seketika. Dia sadar kalau masih punya peluang untuk menang dan langsung ikut bertarung bersama Won Yuk. Lee memperhatikan satu persatu anak buahnya tumbang dengan satu pukulan dari Won Yuk. Dan dia mengakui kalau julukan binatang dari Yuan memang pantas untuknya. Sekarang tidak ada lagi anak buah yang menghalangi. Lee mulai memprovokasi Won Yuk dan pertarungan mereka pun dimulai. Sementara itu, Hwang Jin terus menghajar para preman di hadapannya. Dia tidak percaya lawannya masih bisa berdiri. Bukan cuma itu, jika anak buahnya saja sekuat ini, maka bos mereka, seorang anak SMA, pasti jauh lebih kuat. Memikirkan soal anak SMA yang kuat, mendadak Hwang Jin teringat sesuatu, sebuah percakapan dengan seseorang yang paling dia cintai di dunia, Gyun Choi. Dulu, Gyun pernah bercerita tentang seorang murid yang membuatnya khawatir. Anak itu terkenal brutal dan sekarang dikabarkan terlibat dalam dunia kriminal. Dia sudah mencoba berbicara dengannya berkali-kali, tapi selalu merasa takut karena tubuh anak itu begitu besar. Bahkan kepala sekolah dan dekan pun menyarankan agar dia tidak ikut campur, tapi sebagai guru, dia tidak bisa begitu saja menyerah. Mengingat semua itu, Hwang Jin langsung mencengkeram lengan si preman dan mulai menekannya dengan keras. Dengan suara dingin, dia memaksa preman itu untuk memberitahu nama anak SMA yang dia maksud. Won Yuk langsung menyerang Lee, tapi Lee kembali menghindari pukulannya dan segera melarikan diri. Dia berlari ke lantai atas dan masuk ke salah satu ruangan, sementara Won Yuk dan Ho Jian mengejarnya. Tiba-tiba, sebuah bola baseball mengenai dahi Ho Jian dengan tepat, membuatnya langsung tumbang ke tanah. Won Yuk buru-buru menolongnya, sementara Lee tersenyum puas dari ujung lorong panjang sambil menggenggam beberapa bola baseball di tangannya. Sementara itu, preman yang sedang dihadapi Hwang Jin mengaku kalau dia sama sekali tidak pernah bertemu dengan bos Ji. Satu-satunya yang punya akses langsung ke bos adalah direktur cabang mereka, yaitu Lee. Preman itu mencoba melawan, tapi Hwang Jin yang dipenuhi amarah langsung menghantam tenggorokannya dengan sekali pukulan, membuatnya tumbang. Saat berjalan pergi, Hwang Jin mengingat inisial G dan Y serta tato wanita di tangan Lee. Di markas geng, Lee mulai melempar bola softball ke arah Won Yuk. Won Yuk mencoba melindungi wajahnya, tapi bola itu tiba-tiba berbelok dan mengenai lututnya dengan keras. Lee terus melemparkan bola-bola lainnya, sebuah curveball, slider, dan fastball super cepat yang terus menghantam tubuh Won Yuk. Dia jatuh ke tanah, terhuyung. Lee kemudian berjalan mendekatinya, menarik rambutnya, lalu melemparkannya ke dalam sebuah ruangan. Won Yuk kebingungan saat melihat tumpukan uang menjadi bantalan tempat dia jatuh. Lee berjongkok di sebelahnya dan berkata bahwa semua uang itu berasal dari para pecandu yang membayar hutang mereka. Namun uang tunai itu tidak ada apa-apanya dibandingkan uang yang mereka simpan di rekening. Jika Won Yuk mau, dia bisa memiliki uang ini dan seluruh distrik. Tapi Won Yuk tetap menolak tawaran itu dan menunjukkan tulisan kasar di lengannya. Jawaban yang sama seperti beberapa waktu lalu. Dulu mungkin dia akan menerima tawaran Lee, tapi sekarang dengan adanya Badan Perlindungan Hak Guru, dia tahu bahwa Ji akan kalah. Lee menghela napas panjang lalu mengungkapkan bahwa bosnya memerintahkannya untuk keluar dari distrik sejak Badan Perlindungan Hak Guru muncul di sana. Dia sendiri tidak mengerti kenapa semua orang begitu takut dengan Badan Perlindungan Hak Guru. Won Yuk menyeringai dan berkata, "Kalau penasaran, kenapa nggak tanya langsung aja?" Lee dengan cepat menoleh ke belakang, mengira Hwang Jin sudah berdiri di sana. Namun ternyata tidak ada siapapun. Won Yuk berhasil mengecohnya dan langsung menghantam Lee, membantingnya ke dinding dengan pukulan keras. Lee berusaha bangkit untuk melawan, tapi tiba-tiba Hwang Jin muncul dan mencengkeram tangannya yang bertato. Tatapannya tajam, tertuju pada inisial G dan Y di tangan Lee. Hwang Jin bertanya apakah itu berarti Gyun. Lee bingung bagaimana Hwang Jin bisa tahu hal itu. Tanpa mengetahui sejarah pribadi Hwang Jin, Lee memuji keterampilan investigasi Badan Perlindungan Hak Guru, mengatakan bahwa mereka bahkan berhasil menemukan inisial organisasi mereka, stand for Gyun.
Dia menjelaskan kepada Huang Jin bahwa itu adalah nama wanita yang dibunuh oleh bos mereka. Huang Jin langsung teringat percakapannya dengan Jo Chil Cho di penjara yang dengan bangga menceritakan bagaimana ia membunuh Gyun hanya dengan satu pukulan. Sementara itu, Won Yok bertanya kepada Huang Jin apakah dia bisa menangani Lee. Namun Huang Jin yang dipenuhi amarah langsung melayangkan pukulan keras ke wajah Lee. Sejak kecil, Lee sangat suka bermain bisbol di sekolah. Bahkan dia menjadi pelempar terbaik. Tapi dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk bermain di pertandingan. Kenapa? Karena orang tuanya tidak punya cukup uang untuk menyuap pelatih seperti murid lainnya. Akhirnya Lee menghajar pelatih mereka dengan tongkat bisbol. Dan hari itu juga karier bisbolnya berakhir. Saat Huang Jin terus menghantamnya, hidup Lee seakan berputar di depan matanya. Giginya terlempar keluar, darah mengucur dari kulitnya yang robek. Beberapa detik kemudian, Won Yok sadar dengan apa yang terjadi dan buru-buru menahan Huang Jin agar tidak membunuh Lee. Namun Huang Jin melepaskan diri dan melayangkan satu pukulan terakhir. Dalam keadaan setengah sadar, Hang Jin melihat tato Lee lagi. Huang Jin lalu teringat saat ia berusaha meyakinkan Gyun agar berhenti menangani anak-anak yang suka kekerasan. Anjing tua tidak bisa diajari trik baru, katanya saat itu. Sebagai balasan, Gyun meninju kepalanya dan berkata bahwa ia membenci pernyataan itu. Kalau memang benar, lalu buat apa ada guru? Menurutnya, seseorang tidak boleh menyerah pada orang yang masih punya peluang untuk berubah. Dia tahu bahwa anak itu mungkin tidak akan berubah seketika. Tapi suatu hari nanti, dia akan sadar bahwa setidaknya ada satu orang yang tidak pernah menyerah padanya. Huang Jin berdiri di atas tubuh Lee yang tak berdaya dan dengan lantang bertanya kepada Gyun yang sudah mati, "Ini yang kamu mau? Kamu mencoba mengubah seseorang yang tidak bisa diubah dan inilah hasilnya." Dia hampir saja menghantam Lee lagi, tapi tiba-tiba Won Yok menyerangnya. Huang Jin melemparnya ke samping dan mengancam agar tidak ikut campur. Namun Won Yok justru menceritakan sebuah kisah. Saat ia memberikan gaji pertamanya kepada ibunya, wanita itu menangis dan berterima kasih kepada Badan Perlindungan Hak Guru. Dia adalah bukti hidup bahwa Huang Jin bisa mengubah seseorang. Sayang sekali kalau organisasi yang telah membantu begitu banyak orang hancur hanya karena Huang Jin membunuh seorang remaja. Huang Jin terdiam, dia baru sadar apa yang telah ia lakukan. Han Rim tiba-tiba muncul dan memberi selamat karena Huang Jin telah menumbangkan bos mereka. Namun, Huang Jin hanya berjalan pergi sambil berkata, "Aku tidak pantas mendapatkannya." Beberapa hari kemudian, Huang Jin menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Menteri Pendidikan Gang Stok Choi. Gang Swak dan Huang Jin pergi ke makam Gyun, di mana Huang Jin memberitahunya semua yang terjadi. Ada organisasi geng yang beroperasi di tingkat nasional dan mereka memilih nama dari inisial Gyun. Kenapa? Karena pemimpin geng itu adalah orang yang membunuhnya, Jo Chil Cho, yang saat ini berada di pusat tahanan remaja dengan wajah Gyun ditato di punggungnya. Gang Sok bertanya kenapa Huang Jin ingin mengundurkan diri. Huang Jin menjelaskan bahwa saat dia tahu soal tato Lee, dia kehilangan kendali. Satu-satunya yang bisa menyadarkannya saat itu adalah Won Yok. Di masa depan, jika dia bertemu geng Giyu lagi, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Jika dia melakukan sesuatu yang tak bisa diperbaiki, dia tidak ingin Badan Perlindungan Hak Guru ikut terkena dampaknya. Dia meminta Gang Sok untuk memproses pengunduran dirinya agar tidak memengaruhi keberadaan Badan Perlindungan Hak Guru. Gang Sok merobek surat pengunduran diri itu dan berkata, tanpa Huang Jin, Badan Perlindungan Hak Guru tidak ada artinya. Jika Huang Jin sampai masuk penjara, setidaknya dia bisa pergi dengan hati yang tenang, sementara Gang Sok berjanji akan mengurus sisanya. Dia menyuruh Huang Jin untuk kembali bekerja, dan mereka meninggalkan pemakaman. Huang Jin berjanji di depan makam Gyun bahwa dia tidak akan menyerah sampai Ji Chil Choi dibebaskan. Sementara itu di sebuah gereja, sekelompok anak kecil duduk di sudut dengan penuh semangat mengangkat tangan mereka dalam doa. Di balik sebuah pintu dengan tulisan "Ruang Pertobatan", seorang wanita bernama Soyeon sedang dipukul dengan tongkat. Pendeta mengatakan bahwa Soyeon harus menerima rasa sakit itu dengan rasa syukur karena itu akan mendekatkannya pada Tuhan. Dengan tubuh penuh luka, Soyeon menjelaskan bahwa dia tidak kerasukan iblis atau berniat melakukan dosa. Dia hanya ingin satu hal, agar putrinya, Suil, diizinkan pergi ke sekolah. Pendeta itu mengatakan bahwa mereka sudah mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak di gereja, jadi sekolah tidak dibutuhkan. Namun, Soyeon bersikeras dan berteriak bahwa Suil harus belajar dan bermain dengan anak-anak seusianya. Dia butuh guru yang sesungguhnya di sekolah yang nyata.
Pendeta itu memberi isyarat dan memanggil Suil ke depan. Soyeon buru-buru mendekati putrinya dan bertanya apakah dia ingin pergi ke sekolah. Namun dengan patuh Suil menjawab bahwa dunia luar dikuasai oleh iblis. Keinginan untuk keluar pun adalah bisikan iblis. Suil lalu mengatakan pada pendeta bahwa ibunya mungkin kerasukan. Jika seseorang kerasukan, maka seluruh keluarganya harus bertobat. Pendeta itu tersenyum sinis dan bertanya kepada Soyeon apakah dia sudah cukup berdoa agar iblis dalam dirinya bisa dibersihkan. Jika belum, maka seluruh keluarganya, termasuk putrinya, mungkin harus menjalani ritual pertobatan yang menyakitkan. Soyeon sadar bahwa dia tidak punya pilihan lain. Dengan berlinang air mata, dia berdoa dan memohon ampun kepada pendeta. Beberapa jam kemudian, Soyeon dirawat oleh seorang gadis bernama Jui. Dengan suara pelan, Soyeon menangis, mengulang lagi betapa pentingnya anaknya belajar matematika dan pelajaran dasar lainnya. Namun, Jui hanya tersenyum miring dan mengatakan bahwa dunia luar sudah sepenuhnya dikuasai iblis. Jui seharusnya sudah duduk di bangku kelas 2 SMA. 3 tahun lalu, keluarganya pindah ke tempat ini ketika dia masih kelas 2 SMP. Saat itu, dia bertanya kepada orang tuanya kenapa mereka pindah hanya membawa pakaian tanpa perabotan atau barang elektronik. Orang tuanya hanya menjawab bahwa mereka tidak akan membutuhkannya lagi. Lalu, mereka membawanya ke gereja. Begitu dia melihat orang-orang di dalam gereja berteriak dan berdoa dengan histeris, Jui langsung menyadari kalau itu adalah sekte. Alasan mereka hanya membawa pakaian adalah karena orang tuanya sudah menjual segalanya dan memberikan uangnya ke sekte itu. Doktrin Dewa Suci berbunyi seperti ini. Pada 31 Desember 1999, iblis melarikan diri dari neraka dan mengambil alih pemerintahan serta organisasi di seluruh dunia. Mereka kemudian menyebarkan suara iblis melalui sekolah, media, dan internet agar bisa merusak hati manusia. Untuk menggagalkan rencana iblis, Dewa Suci menunjuk sang pendeta sebagai utusannya dan memberinya misi untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Orang-orang ini berkumpul di gereja, sementara dunia luar dikuasai oleh iblis, artinya mereka tidak boleh keluar sama sekali. Alih-alih bersekolah, anak-anak dikirim ke pertanian untuk bekerja. Jika tidak patuh, mereka akan kelaparan atau dipukuli. Adik Jui, Julio, ikut bersama mereka sejak usia 7 tahun dan seumur hidupnya dia belum pernah bersekolah. Karena itu, Jui berjanji akan keluar dari sana demi adiknya. Suatu malam, pendeta memanggilnya dan menyuruhnya memijatnya di kamar, di mana vas-vas antik berharga dipajang dan mobil-mobil asing yang mahal memenuhi garasinya. Saat Jui sedang memijatnya, pendeta tiba-tiba membelai tangannya. Namun, Jui harus bertahan dan tetap bersikap biasa, semua demi adik kecilnya. Sebulan lalu, Jui mulai menyebarkan ajaran sekte di luar. Awalnya, dia merasa sangat malu, tapi itu satu-satunya kesempatan baginya untuk keluar, memberinya sedikit harapan. Meski begitu, kabur tetap bukan hal yang mudah, karena para pengawas sekte selalu mengawasinya. Jui memberikan selebaran kepada seorang wanita berambut merah dan mulai berbicara tentang iblis di sekolah-sekolah. Tapi wanita itu hanya bertanya berapa usianya. Dia mengatakan bahwa Jui seharusnya ada di sekolah. Pengawal Jui yang sudah dewasa mendorong wanita itu dan menyuruhnya tidak ikut campur. Namun wanita itu tiba-tiba melayangkan pukulan ke dagunya, langsung membuatnya pingsan. Setelah itu wanita tersebut kembali bertanya pada Jui, kenapa dia tidak bersekolah. Orang itu adalah Hanrim, bukan orang lain. Nah, itu dia part 5-nya adik-adik. Kalau suka, boleh dong komen pendapat kalian tentang pesan yang bisa diambil dari manhwa ini. Jangan cuma komen, lanjut bang, next bang, atau mantap bang. Mimin pengen tahu pelajaran apa yang kalian dapat dari manhwa ini, biar Mimin merasa ada value yang bisa dibagikan. Arigato semuanya.